Wah, ini saya melihat wajah-wajah yang sudah sangat semangat untuk mencuri ilmu dari Kak Ucwar Firdaus nih, Kak Ayu. Iya nih, bener banget ini. Ada Kak Miftah Fadil, halo Kak. Ada Halo. siapa nih? Ada Kak Krisniani, halo. Ada Kak Diba Naila, halo Kak. Kayaknya semangat banget ini ya. Iya, dari Bandung. Jadi pengen liburan ke Bandung. 5 menit lagi kita mulai ya, teman-teman. Jadi persiapkan diri untuk mencuri ilmu pada malam hari ini. Boleh banget disiapin catatannya. Nggak perlu buku sih, nggak apa-apa ya, Kak Ayu. Kan sekarang udah canggih nih. Kita boleh loh catat dari notes HP. Kalau Kak Ayu biasanya sukanya di notes HP apa di buku nih nyatetnya? Oke, kalau aku dua-duanya sih Kak Eta. Jadi kalau apa ya, memungkinkan bawa notebook ya, buku, jadi di buku. Tapi kalau biasanya ide tuh muncul di mana aja, ilmu itu muncul di mana aja. Jadi kadang cuma bawa HP, jadi kan ada not HP teman-teman. Hai. Saya aku ini tipe-tipe yang kuno banget nih, masih suka nulis di buku nih, pakai ballpoint, terus punya ballpoint keberuntungan gitu. Halo juga Kak Maurasari dan Kak Rasyad, selamat bergabung. Gimana teman-teman, udah pada semangat dan siap untuk mendapatkan ilmu pada malam hari ini? Boleh ditulis di kolom komentar. Udah pada nggak sabar nih. Siap. Wah, Kak Miftah nih kayaknya sangat-sangat semangat gitu. Dari tadi saya merasakan aura kesemangatannya ya, Kak Miftah. Kak Diba juga, Kak Zifil ya, siap banget. Oke. Saya juga udah siap banget sih, Kak, sebenarnya. Udah excited banget. Tapi coba ya, kita tunggu beberapa menit lagi biar teman-teman yang belum bergabung nggak ketinggalan nanti. Mungkin teman-teman yang ada di sini boleh juga gitu kasih tahu teman-temannya yang lain, ayo buruan join. Jadi ini yang sudah berkumpul di sini, ini pertama kalinya mengikuti webinar dari Duta Pustaka atau udah langganan nih? Ada yang udah pernah ikut belum guys? Pertama, oh banyak yang pertama ya, tapi karena Kak Ucwar nih. Oh, ikut event bikin cerpen yang kerinduan itu ya pasti. Belum pernah pertama. Oh, oke. Iya sih, aku juga melihat banyak wajah baru ya teman-teman di sini. Siapa tahu nanti candu nih Kak. Jadi baru pertama kali karena tertarik sama Kak Ujuan nih kayaknya. Nanti bakalan ikut webinar. Wah, ini ada yang pertama kali webinar di sini, tapi untuk acara Kak Ucwarnya udah kedua. Kayaknya karena ketagihan ada Kak Ucwarnya nih. Pantas ya, Kak Diza tadi semangat banget. Karena udah, kita ya, nunggu-nunggu Kak Ucwar banget ya, Kak.
Tenang aja teman-teman, sebentar lagi kita mulai. Jadi kita nggak akan kemalaman, ya. Kita akan on time. 1 menit lagi ya. Sebentar. Wah, sudah pas banget nih. Sudah 19.30 menit 30. Kak Ayu gimana nih Kak? Apakah harus kita mulai sekarang? Karena waktunya udah 19.30 ya, Kak. Jadi kita kan on time nih. Jadi bisa kita mulai nih. Karena Kak Diba Naila ini udah gak sabar banget nih kayaknya. Iya nih, Kak Diwa udah kayak nunggu-nungguin banget nih Kak usuarnya nih. Oke, kita mulai ya Kak. Mohon izin untuk merekam acaranya ya teman-teman. Sudah aman. Oke. Oke, kalau gitu, aduh deg-degan nih. Oke, em, selamat datang untuk teman-teman yang baru aja bergabung di acara pada malam hari ini, webinar menulis Rahasia menulis novel dari nol hingga diterbitkan bersama Kak Ucwar Firdaus. Sebelumnya terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Kak Ucwar yang tentunya juga meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanya Margareta, bisa dipanggil Eta. Juga di sini tentunya saya nggak akan sendirian ya. Ada partner saya. Silahkan Kak Yu memperkenalkan diri. Halo, aku Ayu Novitasari. Ya, halo teman-teman. Suaraku jelas ya, Beta? Ya, tadi sempat tersendat, tapi sekarang sudah Oke. aman kok, Kak. Oke. Novitasari dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, mungkin di sini ada kali ya temannya Kak Ayu gitu. Aduh, tapi ini kayaknya kita nggak cocok sih, Kak. Kok nama Anda Ayu sama Eta gitu nggak cocok sih menurut aku. Kayaknya aku harus ganti nama deh, biar nama kita tuh pas bersandingnya gitu, Kak Ayu. Jadi karena partner saya namanya Kak Ayu, saya mau ganti nama jadi Cantik. Kak Ayu dan Kak Cantik. Oke. Mohon maaf ya Masuk, masuk, teman-teman masuk. yang baru Jadi nanti bergabung. teman-teman bisa panggil Kak Cantik ya. Oke. Karena kan penulis biasanya punya nama pena ya, jadi saya nggak mau kalah, saya mau punya nama panggung gitu di sini. Nah, oke teman-teman, biar nggak kemalaman dan aku rasa kalian semua sudah nggak sabar ya dengan mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Jadi sebelumnya tentunya teman-teman pasti udah tahu dong pembicara kita pada malam hari ini itu siapa. Siapa Kak Ayu? Kok Kak Ayunya Kak Ujuar ya. begitu? Kak Ujwar Firdaus. Ini Kak Ujwar tuh keren banget sih Kak Ayu. Jadi Kak Ujwar itu sudah menulis dari masih baru ya hitungannya karena sejak 2021 gitu ya itu baru memutuskan untuk full time menulis dan sampai saat ini sudah menulis 4 buku Kak. Penerbit mayor semuanya juga. Jadi kayak sangat produktif sekali ya menghasilkan 4 buku itu dalam waktu yang berdekatan gitu. Oke, mungkin teman-teman langsung kita undang aja kali ya Kak Ucwarnya. Teman-teman pasti udah nggak sabar nih ngobrol-ngobrol sama Kak Ucwar. Silahkan Kak Ucwar, halo. Halo semuanya, selamat malam. Masya Allah ya. Terima kasih Kak Eta sama Kak Ayu yang udah memandu acara. Ini suaraku kedengeran gak sih? Oh, sangat jelas Kak. Kak. Oke, Ini thank sudah. you. Aku terkejut sih ya pas gabung, karena ternyata sebanyak ini orang yang pengen belajar bareng gitu. Kayak, wah gitu, I'm so excited. Terima Iya, kasih ini buat semuanya teman-teman yang juga udah hadir. kayaknya excited banget ya untuk Ya ketemu Kak kan? Ucwar. Masya Allah sekali gitu kan. Em, di sini, apa ya, aku bilangnya lebih ke sharing aja kali ya. Karena cara menulis setiap orang itu berbeda gitu, teman-teman. So, di sini aku bakalan coba
nge-share bagaimana proses kreatif aku nulis gitu. Biasanya kalau aku nulis novel itu menyediakan, bukan menyediakan ya, menyiapkan apa aja sih gitu. Nah, nanti kita bahas di sini gitu. Ah, ini Kak Ujar kedengarannya sangat merendah untuk merekam gitu. Iya, iya, karena yang aku rasain, aku kan juga beberapa kali ikut kelas menulis juga gitu ya. Maksudnya sampai sekarang aku masih ikutan kelas-kelas juga. Dan ketika ikut di kelas orang lain pun kayak selalu ada yang baru gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti, oh tips dari ini mah kayak gini, tips dari Kak Ujar mah kayak gini kan ada yang baru lagi kan. Jadi maksudnya ketika nanti dapat sesuatu yang baru, nanti bisa di-compare aja dan kemudian pakai yang menurut teman-teman eh, oh di aku mah ini nih yang paling cocok gitu karena tiap orang kadang-kadang nggak selalu cocok gitu. Emang ilmu tuh selalu berkembang gitu ya Kak ya. Bahkan Iya menulis novel bener, pun kayak kayak gitu. gitu. Oke, Kak Ujar udah siap belum nih memberikan gitu tips dan triknya ke teman-teman nih? Oke, Udah kita siap mulai ya. ilmunya dicuri gitu. Hmm, kita mulai, udah bisa mulai berarti ya. Silahkan Kak Ujar. Boleh kita share, bentar. Teman-teman mohon disiapkan catatannya ya. Boleh banget loh. Kita mencuri ilmu dari ahlinya nih. Silahkan. Oke, ini udah kelihatan belum layar yang aku bagikan? Aman, aman. Oke, sebelumnya teman-teman terima kasih dan tentu yang aku pengen ucapin terima kasih itu ke Detak Pustaka yang udah ngundang aku buat di acara ini, buat ikutan sharing dan juga teman-teman yang udah gabung di malam Jumat ini ya. Kayak aku lihat ada 100 orang lebih gitu. Kayaknya ini pertama kalinya aku ngisi webinar di 100 orangan gitu kan kayak wah gitu banyak kalau dikumpulin itu banyak gitu. Nah, di sini aku bakalan menyampaikan tentang menulis novel dan menerbitkannya. Jadi eh, sebelum ke sana aku mau ngenalin diri dulu. Aku Ujuar Firdaus. Sebenarnya kalau belajar nulis dari 2014, tapi kalau memutuskan untuk jadi full time writer itu dari 2021. Dan baru di 2023 debut aku sebagai Ujuar Firdaus ya, karena dulu aku juga pernah nulis buku tapi namanya beda dan aku kayak ganti personal branding jadi Ujuar Firdaus itu 2023 sampai kemudian sudah menerbitkan 4 buku sekarang gitu ya. Buku-buku aku kalau mungkin ada teman-teman yang udah pernah baca ya, ini buku-buku aku. em, Benar, sorry guys. Ini layarnya berpindah ke layar webinar Letak Pustaka. Punya punya Kak Eta bukan ya? Ini agak susah nih ngembaliinnya. Tapi di teman-teman layarnya masih punya aku nggak? Iya ya, ini cara 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 mengembalikannya gimana ya guys? Ini soalnya yang di layar aku tuh yang webinar Letak Pustaka. Mungkin dari Kak Eta ada yang eh, berbagi layar, mungkin bisa di stop dulu. Ini Kak Etanya ada nggak? Ini dari peserta kayaknya, Kak. Peserta Mungkin ya? Kak Furikaila bisa Ini ini. ya bisa Ya, kayaknya bisa di Kak stop kali ya. Furikaila Tulita. Hmm. Nah, ya. Bisa dilanjut Kak Ujuar. Oke, bentar. Aku coba lanjut. Nah, ini udah kembali. Sudah kembali ya. Oke. Nah, ini beberapa karya aku. Aku tuh sebenarnya lahir dari penulis fiksi gitu. Aku belajar dari awal itu belajar novel, tapi memang takdir itu kadang-kadang tidak apa ya, kita nggak bisa nebak ya. Di tahun 2024 aku malah lebih banyak nerbitin non fiksi gitu. Fiksinya baru satu, yaitu Customer Share Love. Sisanya itu lebih ke personal self improvement. Jadi kayak
karya aku itu fiksi dan non-fiksi. Gitu. Kita langsung aja. Nah, sebuah cerita itu selalu dimulai dari ide. Ya nggak sih, teman-teman? Kayak kita kalau kadang-kadang nih, aku itu sering banget mau tidur pun tiba-tiba ada ide gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan, eh, apakah ide itu sempurna? Kadang-kadang kan ide itu cuma sekelebatan aja atau kayak semacam satu dua kalimat gitu. Kayak aku pernah tiba-tiba ada ide pengen bikin novel tentang seorang perempuan yang punya kulit coklat gitu. Terus dia dibully gitu di sekolahnya. Ya aku dapet ide itu doang. Berarti ujungnya ya kita harus mengembangkan. Nah, di sini aku bakalan coba nge-share bagaimana cara aku mengembangkan ide yang satu dua kalimat ini menjadi sebuah novel gitu ya. Nah, ini aku udah jelasin ide yang kita punya itu nggak selalu bisa ditulis mentah-mentah. Ya, karena tadi gitu. Kadang-kadang kita dapatnya sepenggal, kadang-kadang kita dapatnya satu kata, satu kalimat, atau satu paragraf gitu ya. Dan itu tuh ya kita sendiri yang harus berusaha untuk mengembangkan itu gitu ya. Kalau aku sendiri biasanya ketika dapat ide selalu berusaha untuk menuliskannya yaitu di note HP. Jadi kalau tiba-tiba dapat ide itu langsung tulis. Karena ya kita nggak tahu besok ide itu bisa aja hilang gitu. Kebanyakan dari kita, ini pengalaman aku dan aku sering nanya ke beberapa teman penulis, kita tuh kadang-kadang sering eh inget kok inget ternyata besoknya lupa gitu. Jadi kayak kalau ada ide tiba-tiba ada ide aku selalu tulis di note HP kayak aku ada bank ide tersendiri gitu ya kayak gitu. Em, se- Ide itu kan oke kita udah banyak punya ide nih di bank ide kita itu banyak banget ada 10, 20, 30 gitu. Di sini mungkin di antara teman-teman juga ada yang bingung aku nulis ide yang mana dulu ya. Kalau aku sendiri aku belajar dari salah satu penulis Indonesia, di Lestari. Jadi kalau beliau itu kayak menulisnya itu sesuatu yang benar-benar apa ya, kayak keinget terus di hati gitu, kayak menghantui gitu. Nah, aku pun sama gitu. Kayak kalau aku ada 10 ide, aku tuh kayak selalu milih dulu kayak mana yang benar-benar aku serak, terus mana yang selalu kepikiran terus. Nah, biasanya itu yang dipilih. Bukan berarti ide yang lain jelek, tapi kayak kita itu kayak apa ya, punya koneksi gitu sama si ide ini. Aku pun ngerasain kayak mau tidur mikirin ide ini, besoknya mikirin ide ini lagi. Padahal ide itu kan banyak ya. Jadi kayak, oh ternyata sepertinya ide yang paling cocok aku tulis itu ya ide tersebut gitu loh. Nah, di sini juga aku tulisin bisa juga kita nulisin ide yang bener-bener apa ya, kayak harus ditulis saat itu juga gitu. Kayak misalkan kita punya suatu keresahan tentang suatu isu yang yang mungkin sedang hangat juga ya kita tulis saat itu juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini aku juga tulisin sebagai kita bisa memilih berdasarkan panggilan terkuat gitu. Ide mana dulu yang kira-kira selalu menghantuimu. Nah, itu aku selalu seperti itu. Jadi di antara 10 ide ini aku akan pilih satu yang menurut aku kayak ini selalu mengikuti aku kemanapun gitu. Dan biasanya ketika proses nulisnya itu bisa lebih lancar aja karena kita benar-benar pengen nulisin itu gitu. Dan kita ya itu tadi ya ada koneksi gitu dengan ide tersebut gitu. Nah itu yang mungkin berpeluang untuk kita bisa nyelesain naskahnya. Em, Kadang ada di antara kita yang mungkin aduh kok gua mandek ya nulisnya bisa jadi ya karena kita nggak ada koneksi sama ide itu atau misalkan ya udah ogah-ogahan gitu nah kayak gitu kan ketika kita misalkan memilih sesuatu yang penting banget atau yang bener-bener kita pengen tulis biasanya itu em, berkemungkinan besar untuk ya bakalan beres gitu karena kita sendiri pengen nulisin itu. Oke, di dunia ini, celah di dunia ini, kita pasti teman-teman kenal bahwa di dunia itu ada orang-orang yang nulis tanpa outline atau tanpa persiapan yang kayak urat-urat dulu. Ada juga orang-orang yang nulis harus ada outline gitu. Nah, kalau aku sendiri tipe orang yang memang selalu menyiapkan itu, karena dulu juga aku pernah nulis tanpa outline. Beres sih beres ya, tapi kadang-kadang
hal-hal yang nggak penting itu masuk gitu. Kayak nulisnya jadi ngalor ngidul gitu. Kayak hal-hal yang nggak penting jadi masuk gitu. Dan itu cukup membuat apa ya, waktu nulisnya lebih lama gitu. Nah, sementara em, kalau kalau aku sendiri ketika menggunakan outline, jadi aku tuh kayak punya gambarannya. Kayak oh dari awal sampai ending itu kayak gini. Meskipun tentu ketika proses penulisan nggak selalu sama, akan ada yang ditambah atau dikurangi gitu ya. Ini udah aku tulis, jadi proses penulisan itu dilakukan setelah proses pembuatan struktur gitu. Jadi aku sebutnya outline. Jadi outline itu kan kerangka ya. Kerangka itu sesuatu yang sebelum jadi harus ada apa dulu nih gitu. Kayak gitu kan. Jadi kalau aku sendiri, oke. Sebelum ke sana, apa yang harus kita lakukan saat mau menulis novel supaya terarah dan tidak berhenti di tengah jalan? Kita kembali ke outline tadi. Jadi outline itu menurut aku salah satu hal yang penting banget ketika misalkan aku pakai outline, itu tuh meminimalisir banget yang namanya writer's block gitu ya. Di sini ada yang sering writer's block. Ketika ada outline itu, um, mostly karya-karya aku tuh selalu beres gitu. Nggak ada lagi yang namanya writer's block kecuali males ya. Itu kayak beda gitu. Kalau writer's block itu kayak buntu aja mau nulisin apa. Tapi karena ada outline ini, biasanya aku bisa lebih lancar menuliskan karya aku. Ini ya. Jadi outline itu apa? Suatu gambaran umum cerita dari awal sampai akhir. Biasanya outline dibuat sebelum cerita ditulis. Kembali lagi bahwa penulis itu ada yang tipe nulis langsung. Mungkin dia juga orat-oret tapi dikit. Ada juga penulis yang benar-benar ngedetail banget sebelum nulis gitu. Dan itu kembali lagi ke teman-teman. Maksudnya nggak di sini hanya karena aku membagikan tentang outline bukan berarti wajib banget gitu ya. Tapi teman-teman pilih aja senyamannya. Nah, kalau aku kebetulan nyamannya pakai outline dan siapa tahu juga ada yang nyaman pakai ini. Kita akan bahas hari ini. Di dalam outline itu ada apa aja sih? Ini kembali lagi ke setiap proses kreatif penulis gitu ya. Kalau aku sendiri biasanya akan memasukkan yang pertama ini premis gitu. Kalau premis itu kayak semacam ide pokok dari karya yang akan teman-teman tulis. Dan konsep premis itu banyak teman-teman. Kayak aku sendiri belum belajar itu jujur. Jadi aku baru mempelajari satu premis ini yang aku pakai sampai sekarang. Jadi kalau nulis novel tuh aku selalu memikirkan dulu karakter utamanya siapa atau who, kemudian tujuannya apa, what, dan halangannya atau rintangannya apa. Ya, ketika orang nanya novel kamu tentang apa sih, aku bisa ngejawab tentang ini. Novel aku tentang si A, dia itu punya tujuan ini, tetapi ternyata bla 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 gitu. Jadi kayak who karakternya siapa, what tujuannya apa, but rintangannya atau halangannya apa gitu. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa oh si karakternya punya keinginan, punya motivasi, punya tujuan. Kemudian nanti akan ada rintangan atau halangan. Dan rintangan atau halangan inilah yang mungkin nanti akan kita sebut sebagai masalah atau konflik. Jadi kalau ada yang nanya konflik cerita itu dari mana sih? Ya awalnya dari halangannya ini dulu gitu. Jadi si tokoh ini punya tujuan, ketika menggapai tujuan itu pasti ada halangan atau rintangan. Nah, biasanya halangan dan rintangan inilah yang akan jadi sumber masalah gitu ya, atau sumber konflik. Baik konflik dengan manusia atau konflik dengan diri sendiri. Di sini contohnya seorang tokoh, kita bisa sebut nama, seorang tokoh misalkan bernama Rina, berniat, nah ini tujuannya, berniat keluar dari hubungan toksik. Tapi percobaan itu, nah tapi itu berarti halangannya. Tapi percobaan itu tidak mudah karena sang pacar punya rahasia yang dijadikan sebagai ancaman. Nah, di sini kita pasti akan mengikuti bagaimana caranya si Rina ini keluar dari toxic relationship ini gitu dengan halangan yang besar gitu bahwa ternyata si pacarnya ini punya suatu hal mungkin kayak bisa jadi aib atau apa gitu kan dia yang dijadikan sebagai senjata. Nah, disinilah pembaca mungkin akan penasaran, oh, gimana ya perjalanan si Rina nanti gitu. Apakah Rina ini bisa keluar dari hubungan toksik ini atau enggak? Nah, dari premis itu kita udah ketahuan idenya itu apa gitu. Nah, kadang-kadang kenapa kita nggak bisa nyelesain naskah? Karena kita nggak tahu apa ya, secara umum novel kita itu tentang apa sih gitu. Tokohnya siapa? Tokoh utamanya dulu ya. Tokoh tokoh utamanya siapa? Tujuannya apa? Rintangannya apa gitu.
biasanya ketika kita nggak punya itu agak susah untuk menuliskan gitu. Kadang ada juga yang nanya, Kak, kok aku bingung ya si tokoh ini mau ngapain lagi sih di naskah ini? Aku bingung mau nulisin apa lagi gitu tentang si tokoh ini. Kalau misalkan kamu bikin dulu premisnya, kamu pasti tahu mau ngelakuin apa, karena kita tahu tujuannya apa. Sampai misalkan si tokoh bisa menyelesaikan tujuan itu, sorry, bisa menggapai tujuan itu. Kalaupun tidak tergapai ya pasti nanti ada alasan-alasan tertentu gitu. Kayak gitu. Jadi premis itu menurut aku penting banget. Jadi kalau teman-teman bikin novel harus mikirin gitu. Tokohnya siapa, dia mau ngapain, terus nanti ada halangan atau rintangan apa gitu ya. Kemudian tujuan ini pun bisa tujuan jangka panjang, bisa tujuan jangka pendek. Kayak misalkan kalau jangka panjang tuh Rina berniat apa ya? Berniat untuk mengikuti seleksi beasiswa ini misalkan. Itu kan akan proses tuh panjang. Ada juga yang mungkin Rina berniat keluar dari sekapan. Itu kan kayak tujuan yang spontan gitu. Karena dia diculik ya mau gak mau harus keluar gitu. Jadi kayak itu bebas banget gitu. Tergantung dari cerita teman-teman. Kayak pengennya mau bikin cerita seperti apa. Itu premis ya. Kemudian, nah konflik dalam cerita fiksi. Seperti yang aku bilang tadi, konflik itu kan bisa berawal dari yang tadi, but atau rintangan atau halangannya gitu. Nah, konflik sendiri di sini aku bagi jadi dua. Kayaknya teman-teman juga udah pada tahu ada konflik internal, biasanya berhubungan dengan keresahan diri gitu. Atau misalkan kalau bisa jadi ketidakpercayaan diri, bisa jadi trauma gitu. Itu yang biasanya menghambat gitu ya, konflik di dalam diri. Kemudian ada juga konflik eksternal, biasanya berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya kalau di novel ada yang namanya antagonis gitu. Antagonis itu orang yang biasanya bertentangan dengan si protagonis. Jadi si protagonis itu ketika mau menggapai tujuannya ada halangannya nih si antagonis ini gitu. Atau juga lingkungan, misalkan suatu aturan di suatu daerah yang sulit menggerakkan si tokoh untuk menggapai tujuannya. Atau bencana alam juga gitu ya. Konflik bisa lebih dari satu jelas. Kalau teman-teman bikin novel nanti bisa banget membuat banyak, bukan membuat ya, kayak memasukkan berbagai konflik, kayak oh konflik internalnya ini, oh konflik eksternalnya ini. Konflik eksternalnya itu nggak harus dari satu protagonis ya, bisa jadi misalkan bisa jadi dari keluarga, dari sahabat juga gitu, dari mungkin pasangan gitu. Jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini yang aku bilang tadi, konflik tercipta dari tujuan, motivasi, keinginan, hasrat gitu. Jadi ketika em, konflik tercipta dari tujuan tadi kita bilang bahwa tadi kita bahas bahwa si tokoh ini punya tujuan, dan ketika si tokoh punya tujuan pasti nggak gampang digapai dong. Kayak kita aja contoh ya, kayak aku dulu mau nerbitin buku gak langsung tergapai, kayak ditolak dulu, ada konflik ini dulu A B C. Nah, di dalam novel pun sama gitu. Kayak konflik tercipta itu biasanya awalnya dari tujuan kita dulu. Ketika ingin menggapai tujuan itu, tentu tidak langsung tergapai. Biasanya ada halangan rintangan. Halangan dan rintangan itulah yang pada akhirnya akan menjadi konflik atau masalah di dalam cerita kita. Itu. Oke, ini aku langsung pembuatan outline untuk novel aku gitu. Kalau ada teman-teman yang pernah baca novel aku, judulnya Metafor Gaya, itu tuh di Wattpad masih lengkap dan insya Allah akan terbit by the way. Tapi di sini aku bocorin khusus teman-teman, dan ini mohon maaf banget jangan dibocorin lagi ke yang lain, karena di sini aku suka rela membocorkan cerita aku sendiri gitu ya. Jadi judulnya Metafor Gaya, premisnya seorang perempuan bernama Meta. Nah, ini seorang perempuan bernama Meta, karakter utamanya memilih kabur dari rumah. Tujuannya itu atau keinginannya itu kabur dari rumah gitu. Kayak pilihannya itu kabur dari rumah. Tetapi setelah keluar dari rumah, dia em, hidupnya malah semakin rumit gitu. Jadi awalnya dia punya tujuan pengen keluar dari rumah supaya terbebas dari kekangan bapaknya, tapi setelah keluar tuh malah um, hidupnya itu malah rumit gitu, banyak masalah A B C D gitu, entah dari percintaannya, konflik sama bapaknya memuncak dan lain-lain. Ini novel aku ya. Jadi
tentang seorang perempuan bernama Meta. Dia itu seorang influencer, kemudian memilih keluar dari rumah karena bapaknya itu overprotective banget. Tetapi ya setelah keluar, dunia yang baru itu ternyata tidak seindah itu. Gitu. Ini premisnya. Konflik internalnya tentang prinsip Meta. Dia merasa bisa berdiri sendiri tanpa bapaknya. Dia itu kan seorang influencer, jadi kayak ngerasa punya sesuatu yang gue bisa kok berdiri sendiri gitu. Apalagi dia itu seorang konten kreator yang bikin konten-konten motivasi di media sosial. Jadi kayak ngerasa bisa apa ya berdiri sendiri gitu, punya motivasi tersendiri gitu ya. Konflik eksternalnya awalnya berasal dari prinsip dia dong. Dia itu awalnya berasal dari prinsip dia, kemudian mengarah pada eksternal gitu. Kayak misalkan hubungan dia dengan bapaknya yang makin gak baik. Kemudian nanti juga ada uh, percintaan juga, hubungan dia dengan tokoh baru gitu. Kemudian juga uh, apa ya masalah dengan sahabatnya gitu dan lain-lain gitu. Nah ini novel aku tentu konfliknya banyak ya, nggak hanya tentang romance, tapi konflik utama di novel ini tuh sebenarnya lebih kepada konflik anak dan bapak. Tapi pada akhirnya aku kembangin lagi supaya ada konflik dari romansnya, percintaannya, kemudian dari persahabatannya juga gitu, kayak gitu. Nah, ini yang akan aku bahas hari ini, teman-teman. Jadi, di dalam outline ini tadi kan ada yang namanya premis. Kita pasti nentuin premisnya apa, kemudian nanti setelah premis kita nentuin konflik yang akan kita masukkan, ya kan? Kemudian nanti kita susun strukturnya. Jadi struktur itu kayak susunan cerita kita secara ringkas dari awal sampai akhir. Jadi kalau mau bikin novel, aku tuh selalu bikin susunan dulu gitu. Jadi kita tahu awalnya sampai ending mau ngapain. Bahkan sebelum naskah ditulis ya. Kayak aku biasanya nulis ringkasannya 2 sampai 5 lembar dari awal sampai akhir tuh mau ngapain aja gitu. Nah, kadang-kadang susah kan kalau kita ngeringkas cerita tanpa ada panduan. Nah, di sini ada yang namanya struktur gitu. Jadi struktur itu ada banyak jenis, teman-teman. Kayak aku pernah pakai struktur Save the Cat namanya. Kayak itu tuh ada 15 titik gitu kalau sub the cat. Kemudian ada struktur 3 babak. Kalau 3 babak ya 3 titik. Nah, kalau ini sekarang ada struktur 8 sequence. Sebenarnya struktur 8 sequence ini atau 8 titik, 8 sequence ini tuh em, apa ya? Bisa dibilang perkembangan dari 3 babak. Ini masih 3 babak, tapi di 3 babak itu dibagi-bagi lagi. Jadi ada 8 titik gitu. Nah, ini contohnya punya aku. Di babak satu itu ada introductions, kemudian dilema, kemudian di babak dua itu ada first obstacle, kemudian ada midpoint. Jadi di babak dua itu kan paling banyak ya. Jadi ada 2A sama 2B. Kemudian babak 2B itu twist and turns, kemudian low point, dan babak 3 itu ada klimaks, kemudian resolutions gitu. Nah, biasanya ini yang mostly ya, yang sering banget aku pakai gitu. Kalau bikin novel, aku tuh sekarang itu yang belum terbit tuh ada sekitar 4 novel, teman-teman. Jadi hampir lebih banyak pakai struktur ini gitu. Jadi kayak ini tuh struktur yang menurut aku nggak terlalu banyak titik-titiknya, tetapi juga uh, ketika dipakai tuh aku ngerasa pede dengan karya aku karena aku bisa tahu titik-titik mana aja yang bisa bikin cerita kita makin seru gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita mulai sesuai dengan contoh. Tadi aku ngambilnya contoh novel aku sendiri gitu. Nah, ketika kita menyusun struktur, kita tuh nggak perlu panjang-panjang nyusunnya sih. Kalau aku biasanya antara 2 sampai 4 paragraf per sequence. Nah, ini kan di babak satu ada 2 sequence kan. Yang pertama introductions. Tadi ya, kita kembali lagi, takutnya lupa. Nah, di babak satu itu ada 2 sequence. Ada introduction sama dilema. Nah, sekarang aku akan bahas satu-satu. Introductions. Nah, aku biasanya nulisin kayak apa ya? Kayak kita ngejelasin aja. Misalkan namanya Meta Cantaka, dia seorang influencer di Instagram, memilih kabur dari rumahnya di Garut ke Bandung. Tujuannya pergi dari rumah tak lain supaya dia terhindar dari kekangan bapaknya. Dia ingin menentukan langkahnya sendiri tanpa campur tangan bapaknya. Semua kejadian berawal dari Praha, lelaki yang Meta cintai datang ke rumah. Nasibnya sama seperti lelaki lain yang berakhir penolakan dari bapaknya Meta. Hal itulah yang memicu Meta untuk benar-benar pergi dari kehidupan bapaknya yang single parent. Meta tidak ingin ada di bayang-bayang sang bapak.
Jadi selama 20 tahun itu Meta itu kayak diatur banget sama bapaknya. Kebetulan bapaknya itu single parent, jadi kayak dia pasti memperhatikan banget anaknya. Nah, si Metanya nggak nyaman. Nah, ini yang namanya introductions. Ketika kita misalkan nulis novel, pasti ada introduction dulu. Introduction itu nggak selalu tentang ngenalin secara apa ya, bener-bener secara harafiah ngenalin ya, namanya Meta. Kita kalau nulis bab satu kan nggak harus gitu guys. Kayak misalkan namanya Meta, Meta tinggal nggak kayak gitu. Jadi kayak kita kenalin aja kehidupan sehari-hari dia. Kayak misalkan kalau aku di prolog itu langsung ngenalin si Praha datang ke rumah untuk ngajak si Meta jalan. Ternyata ditolak sama bapaknya. Aku langsung ngenalin itu di prolog gitu. Jadi ngenalin itu bukan yang selalu tentang ngenalin tokohnya siapa gitu, nggak selalu kayak gitu. Kalau di novel ya, meskipun bisa sebenarnya. Tapi udah terlalu banyak yang biasanya pakai di awal-awal itu perkenalan. Jadi kalau misalkan mau teman-teman tulis aja sehari-hari apa ya, tulis aja hal-hal sehari-hari di kehidupan si tokoh utama kamu. Nah, kalau aku tuh di prolog itu langsung nulisin em, si Praha datang, kemudian bapaknya kayak ngasih ujian gitu, kemudian si Meta kesel sama bapaknya. Nah, di bab 2 si Meta udah mulai mikir, gue kayaknya harus pindah deh gitu. Nah, itu bagian dari introduction. Aku ngenalin bahwa bapaknya itu, oh ternyata bapaknya tuh galak ya. Terus si Meta ini sama bapaknya itu konflik ya. Nah, ngenalin itu lebih ke arah situnya. Ngenalin kehidupan si tokoh utamanya ini kayak gimana di awal-awal gitu. Kayak gitu. Itu introductions. Kemudian yang kedua dilema. Nah, kita lanjut. Si Meta ini kan punya niat, gue pengen keluar dari rumah dia, rumah bapaknya. Biasanya si tokoh itu punya dilema tersendiri. Jadi nggak ya gue keluar? Keluar nggak ya? Nah, di sini aku nulisin si Meta juga ada tuh dilema-dilemanya. Dia kayak bapaknya kan sendirian, kasihan, bla 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 gitu kan. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk tetap keluar karena dia berpikir bahwa dia itu berhak untuk ngelakuin itu gitu. Apalagi dia ngerasa muak banget dengan bapaknya selama 23 tahun diatur terus ngerasa kayak gue bisa sendiri. Gue bisa berdiri sendiri gitu loh. Nah, disinilah proses dilema. Itu nanti teman-teman juga bisa bayangin tuh karya teman-teman gimana. Tujuannya dia mau ngapain nanti sebelum dia berpindah ke tujuan itu dilemanya apa gitu. Kayak gitu. Ini dilema. Kemudian first obstacle atau sering juga kita sebutnya perjalanan baru atau perjalanan dimulai. Jadi si Meta itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah. Dia kabur. Akhirnya dia menutup seluruh kontak ya, kayak ngeblokir bapaknya. Pokoknya kabur dari rumah. Kayak dia benar-benar menutup akses dari bapaknya gitu. Di sini dia dipertemukan, di sini ada romance-nya novel aku. Dia dipertemukan dengan cowok menyebalkan namanya Gaya Andara, dia itu 25 tahun, seorang vokalis band yang tak lain adalah anak dari pemilik kosan. Jadi dia ngekos gitu, tapi ternyata ketemu sama anak pemilik kosan kayak gitu. Awalnya kehadiran Gaya ini dianggap sebagai pengganggu. Nah, ini first obstacle tuh kayak gini. Jadi si Meta itu pindah ke Bandung itu pengen tenang, tapi ternyata dia malah ketemu sama cowok yang nyebelin. Nah, itu kayak first obstacle, tantangan pertama nih. Kemudian dia juga nanti akan ada adaptasi dengan kota tersebut, itu juga termasuk first obstacle gitu. Tapi di sini lama-lama si Meta akhirnya nyaman dan berteman sama si Gaya ini gitu. Nah, ini first obstacle. Kemudian midpoint atau aku juga sering sering mengingatkan di midpoint itu biasanya ada kemenangan palsu atau kemenangan sementara gitu. Jadi si Meta itu pas pindah ke Bandung ketemu sama first obstacle tadi si Gaya nyebelin segala macam, tapi pada akhirnya kayak ih gue akhirnya bisa juga ya. Gue akhirnya bisa juga pindah tanpa bapak gue punya temen, gue bisa kemana aja bebas. Nah itu kemenangan palsu. Jadi dia tuh kayak ngerasa menang, ngerasa dikasih dulu kemenangan lah gitu. Nah, disinilah yang biasanya akan membuat pembaca kayak, ih, menang nih, akan ada apa lagi nih nanti. Nah, baru di babak 2B. Ini midpoint itu kan babak 2A ya. Tadi babak satu itu ada introduction, ada dilema, kemudian babak 2A itu ada first obstacle sama midpoint. Sekarang 2B. 2B itu biasanya lebih tinggi tuh konfliknya. Nah, di sini 2B itu ada twist and turns, kayak semacam naik turunnya kehidupan si Meta gitu. Si Meta udah ngerasa menang nih,
udah ngerasa kayak, wih gitu kan, mantep nih hidup gua udah tanpa orang tua gua lagi. Tapi ternyata malah itu tuh awal, kayak awal dari masalah-masalah yang lebih besar gitu. Nah, di sini dia itu si Praha ini dulu kan si Peta cinta sama si Praha, kemudian si Praha datang ke rumah tapi ditolak sama bapaknya, tapi ternyata si Praha nyusulin ke Bandung gitu. Dia kayak nyari kerja di Bandung dan ternyata ketemu sama si Meta emang sengaja nyariin juga gitu. Nah, disinilah letak permasalahannya. Masa lalunya datang lagi, padahal dia udah ada si Gaya tuh, udah nyaman sama si Gaya ini. Kemudian ternyata hubungan Meta dengan si Sandrina sahabatnya sekaligus manajernya ini juga renggang karena ada kesalahpahaman lah ya. Jadi mereka itu ceritanya sahabatan dan memang kayak satu sama lain itu udah bener-bener dekat. Jadi kayak ada kesalahpahaman. Kemudian setelah si Meta pindah itu bapaknya sakit gitu, kayak dia emang punya penyakit gitu, kayak si bapaknya ini sakit. Jadi ini masalah-masalah yang ternyata menumpuk, masa lalunya datang. Jadi si Meta ini ada dilema juga di asmaranya. Kemudian ternyata bapaknya kesehatannya menurun. Sementara si Meta kalau pulang malas banget gitu. Kayak kalau pulang berarti dia nyerah. Kalau pulang berarti dia nyerah untuk apa ya? Kan awalnya untuk membuat si bapaknya ini kapok ya, kayak supaya dia nggak ngatur-ngatur lagi. Tapi kalau dia pulang secara lebih cepat gitu, kayak langsung pulang ya si bapaknya bakalan ngerasa si Meta ini ternyata nggak bisa ada di luar gitu. Jadi si Meta ini bingung di sini banyak masalah gitu kan. Kemudian karena dia seorang content creator atau ya bisa dibilang influencer di media sosial, si Meta ini dicap sebagai anak durhaka. Nah, ini konflik juga nih. Ini konfliknya dari luar juga tapi dari netizen. Jadi ketika bapaknya sakit di rumah sakit, ternyata ada foto-foto yang tersebar sementara si Meta itu pada situasi itu dia sedang mengisi suatu acara besar di Jakarta. Bahkan acaranya itu ditayangkan di sebuah televisi gitu. Jadi kayak sama netizen dianggap sebagai orang yang durhaka gitu. Bahkan si Meta ini nggak, ya pokoknya kontras lah. Bapaknya lagi sakit, si Meta malah sedang senang-senangnya gitu kan dengan karirnya kayak gitu. Ini twist and turns-nya kayak gitu. Ini konflik-konflik yang bertambah gitu. Kemudian, oh sorry guys, bentar. Oh, baru di low. Jadi setelah twist and turns, dia menghadapi masalah banyak A, B, C, D, E, F gitu ya. Sampai pada akhirnya ada yang namanya low point. Jadi si tokoh ini nggak langsung dikasih kemenangan, teman-teman. Kayak misalnya kalau teman-teman bikin novel, terus konfliknya A, B, C, D, ya si tokoh kan menghadapi masalah itu ya. Nah, kalau dipakai struktur ini, kalau pakai struktur ini tuh kita kasih si tokohnya ini capek gitu, bener-bener low point. Dia kayak ngerasa nggak bisa ngehandle masalah itu. Nah, di sini pun si Meta juga sama ya. Dulu si Meta itu kan awalnya di kosan ya. Nah, ada cerita lain, dia pindah ke apartemen, tapi nggak akan aku ceritain di sini. Jadi, Meta mengurung diri di apartemen karena merasa jika hidupnya berantakan. Dia merasa jika hubungan dengan bapaknya juga tidak bisa diperbaiki. Orang-orang yang mulai dia percayai menjauh, si Sandrina dan Gaya. Nah, di sini masalahnya juga si Gaya yang udah deket sama dia tiba-tiba ngilang, gitu ya. Media sosialnya dibombardir berbagai komentar pedas yang menyakitkan. Praha yang menemaninya juga menusuk Meta dari belakang. Jadi sebenarnya si Praha ini juga ada kerjasamanya dengan bapaknya si Meta. Dulunya kan nggak direstuin ya si Praha ini. Tapi ternyata twistnya, ini bisa dibilang twist atau enggak, si Praha ini diam-diam datang ke bapaknya terus bilang bahwa dia akan mengawasi si Meta di Bandung. Sebenarnya itu tuh untuk mencuri perhatian bapaknya supaya direstui. Ternyata bapaknya setuju dan ternyata sebenarnya si Praha itu kayak yang ngasih informasi-informasi itu, termasuk foto-foto bapaknya di rumah sakit itu tuh si Praha yang ngebagiin pakai akun palsu gitu kayak gitu. Jadi si Meta ini di sini low point banget, ngerasa aduh gue nggak bisa handle, terus orang-orang berkhianat, temennya nggak ada gitu, bapaknya lagi sakit juga, kayaknya susah deh memperbaiki hubungan ini gitu. Sampai kemudian setelah low point ini ada di titik klimaks. Nah, biasanya sebelum ke klimaks itu ada yang namanya kayak kontemplasi diri. Jadi ketika low point itu dia kayak ya mungkin tadinya kalau kalau di novel aku tuh si Meta ini ngurung diri, kayak hidup nggak semangat, sampai kemudian
dia berkontemplasi, dia mengingat lagi semua perjuangannya, dan kemudian ada satu orang yang memotivasi dia. Si Sandrina temennya ternyata nggak seburuk itu, dia datang kembali untuk memotivasi si Meta untuk kembali berjuang lagi. Nah, dari sanalah dia ngerasa kayak, oke, gue punya alasan untuk kembali berjuang gitu. Nah, di sini baru tuh setelah setelah low point ada klimaks. Klimaks ini kalau di novel romance ya nggak yang gimana-gimana ya. Klimaks ini bisa jadi proses penyelesaian masalah yang kayak misalkan kalau si Meta awalnya nggak mau nemuin bapaknya, akhirnya dia memutuskan untuk menemukan bapaknya, menemui bapaknya. Awalnya dia ngerasa gak ikhlas si Gaya nggak ada atau pergi atau menghilang di ghosting gitu, dia akhirnya berusaha untuk menerima. Ya pokoknya proses penyelesaian masalahnya itu lebih kepada hal-hal seperti itu. Mungkin akan berbeda juga dengan novel-novel yang mungkin nanti actions gitu. Biasanya kalau klimaksnya itu ada pertarungan gitu kan, itu tergantung genrenya. Kayak misalkan horor pasti biasanya kalau di klimaks yang porsi menakutkannya itu lebih tinggi gitu. Tergantung genre gitu ya. Kalau di drama, termasuk novel aku, drama keluarga, romance, biasanya lebih ke emosionalnya gitu, kayak nyentuh atau enggak. Nah, di sini si Meta datang kemudian ngobrol dari hati ke hati sama bapaknya, kayak gitulah. Jadi ada penyamaan sudut pandang segala macam gitu. Di sinilah proses penyelesaian masalahnya. Baru baru apa ya? Resolutions. Resolution itu biasanya kayak si Meta awalnya tujuannya kan pengen keluar dari rumah ya, pengen bebas dari bapaknya. Jadi sebenarnya di dalam novel itu kita harus tahu keinginan dan kebutuhan si tokoh itu sebenarnya apa. Keinginannya dia itu pengen ya udah keluar aja dari rumah. Tapi sebenarnya yang si Meta butuhin ini bukan bukan keluar dari rumah, tapi yang dia butuhin itu dipercaya sama bapaknya. Jadi, nah ini penting juga buat teman-teman untuk em, menyiapkan ini. Dia itu inginnya apa dan ingin belum tentu butuh. Nah, di ending biasanya ada resolution, ada eh kesimpulannya apa nih gitu. Atau si Meta ini tergapai nggak sih tujuannya? Ya, tujuan si Meta untuk keluar dari rumah bisa dibilang kalau di novel aku itu ya dia keluar dari rumah tapi nggak selamanya. Akhirnya dia balik lagi ke rumahnya gitu. Tidak terwujud dong. Tetapi eh, ada yang terwujud gitu, yaitu pada akhirnya dia tahu bahwa yang dibutuhin itu kepercayaan bapaknya, dan si bapaknya ini udah mulai membuka diri untuk ngasih kesempatan ke si Meta untuk ngelakuin yang si Meta mau gitu. Nah, disitulah gitu. Jadi menggapai tujuan ini tuh nggak selalu eh, apa ya terwujud gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bikin novel nanti nggak harus selalu terwujud. Tapi kalaupun tidak terwujud, nanti ada hal-hal lain, pelajaran-pelajaran lain yang bisa si tokoh utama ini dapetin gitu. Oh, ternyata nggak terwujud, tapi nanti dapet ini. Sama kayak si Meta gitu. Dia itu kayak dia nggak selamanya tinggal di Bandung. Akhirnya dia balik lagi ke bapaknya, nemenin bapaknya, tapi dia dapet yang dia mau, yaitu kepercayaan bapaknya. Dari awal si Meta itu sebenarnya pengennya itu. Pengen bapaknya itu percaya sama dia bahwa si Meta ini bisa jaga diri, bisa ngelakuin apa aja yang dia mau gitu. Pokoknya ngasih kesempatan ke si Meta. Kayak gitu. Kemudian di sini juga ya pokoknya ada akhir-akhir lah ya. Kayak contohnya misalkan si Gaya di sini juga ada semacam twist, tapi kayak nggak twist banget kalau di romance atau drama keluarga itu kejutan-kejutan kecil lah ya. Ternyata si Gaya itu kembali dan dia juga sebenarnya punya latar belakang masalah yang yang beda gitu. Jadi dia punya masalahnya tersendiri gitu. Di sini si Meta si Gaya datang lagi dan dia sadar bahwa si Meta ini cewek yang dia mau gitu dengan berbagai masalah yang dia punya. Nah, di sini aku sedikit ngejelasin bahwa si Gaya ini sebenarnya dia punya trauma karena dia itu kan sama mamanya itu single parent dan bapaknya itu ninggalin dia sejak kecil. Jadi dia takut untuk hubungan dengan seorang perempuan, takut mengecewakan kayak bapaknya yang mengecewakan ibunya gitu. Dia punya ketakutan itu. Nah, itu juga termasuk konflik internal ya, baik di tokoh si Meta ini punya konflik internalnya itu lebih kepada dia punya prinsip yang kayak gue bisa hidup sendiri. Nah, kalau si Gaya ini tokoh utama keduanya dia punya konflik internalnya itu kayak ketakutan yang besar, takut em, dia nggak bisa dia nggak bisa jadi mungkin nanti calon suami yang bagus yang baik gitu.
Dia takut seperti bapaknya yang meninggalkan dia dan ibunya kayak gitu. Nah, ini resolutionnya di novel aku. Nah, itu teman-teman yang dinamakan struktur ya. Jadi struktur ini kalau aku pakai sequence, jadi ada 8 titik atau 8 sequence. Di babak satu itu ada 2 sequence, di babak 2A itu ada 2 sequence, di babak 2B ada 2 sequence, dan babak 3 ada 2 sequence. Total 8 sequence gitu. Nah, ketika teman-teman mau nulis novel, usahakan untuk bikin ini dulu. Nanti bebas sih pakai struktur apa aja. Tapi kalau yang aku pakai ya 8 sequence gitu. Yang aku bahas juga 8 sequence karena aku yang paling ngerti yang ini gitu. Kalau yang lain-lain aku belum terlalu mempelajari juga karena jarang dipakai gitu. Yang ini yang aku pakai. Kalau bikin novel aku tuh pasti pakai struktur yang ini. Ketika kita bikin struktur kayak gini, otomatis kita tahu kan, meskipun kita belum nulisin novelnya gitu. Bab satu kita belum nulis, tapi kita udah tahu kerangkanya, eh, susunannya, si ini mau ngapain, sampai ending mau ngapain gitu. Ketika kita udah punya pegangan itu tuh bisa jadi senjata kita untuk, ya itu tadi, writer's block itu kayak, "Ah, gue mau nulisin apa lagi ya? Ya tinggal buka aja outline-nya gitu. Udah sampai mana gitu. Apa yang bikin kamu lupa? Kalau misalkan writer's blocknya gara-gara kurang riset, ya berarti riset lagi gitu. Kayak gitu. Ah, ini apa guys? Ini ada yang nge-share ini lagi ya. Oke, kita bagikan lagi nih. Sudah aman, Kak. Oke, next. Nah, itu ya. Kemudian lanjut. Oke, di outline aku juga nyiapin sinopsis. Tapi tenang aja teman-teman. Kalau sinopsis itu gabungan yang tadi. Jadi kalau kamu udah nyusun struktur satu, add sequence sampai sequence 1 sampai sequence 8 itu tuh udah membentuk sinopsis juga. Tinggal teman-teman gabungin jadi 2 lembar atau 3 lembar gitu. Cuman dihilangin aja. Kayak misalkan kan kalau tadi ada sequence 1 atau sequence 2 gitu. Ada tulisan-tulisannya itu kan. Teman-teman tinggal hilangin terus gabungin aja jadi satu gitu. Jadi kayak membentuk sebuah ringkasan cerita. Nah, itu sinopsis gitu. Jadi sinopsis itu ringkasan cerita dari awal sampai akhir tanpa ada yang disembunyikan. Sinopsis berbentuk dari struktur yang sudah kita susun dari awal. Jadi sinopsis ini bukan back cover ya, bukan belakang buku kayak gini, tapi ringkasan ceritanya. Kalau misalkan teman-teman ngirimin naskah ke penerbit, biasanya penerbit itu suka minta sinopsisnya. Nah, itu sinopsis yang dimaksud itu kayak ringkasan cerita dari sampai ending. Nah, kita sendiri kan udah bikin tadi ya. Kalau pakai 8 sequence itu ada 8 sequence itu udah ringkasan gitu. Karena kalau aku sendiri per sequence-nya sekitar 2 sampai 4 paragraf gitu. Nanti tinggal digabungin jadi 2 sampai 3 lembar gitu. Kurang lebih segitulah biasanya. Apakah sinopsis wajib dibikin? Kalau kamu rencananya pengen nerbitin buku sih wajib ya, karena mostly penerbit itu selalu minta. Kayak misalkan kalau mau ngirimin naskah, ya harus disisipkan juga sinopsisnya gitu. Kayak mereka itu biasanya jarang ada yang mau langsung baca naskahnya yang 300 lembar atau 200 lembar gitu kan. Biasanya mereka pengen baca yang sinopsisnya dulu, garis besar ceritanya kayak gimana gitu. Sekarang outline per bab atau ringkasan per bab gitu. Kak Ujur bikin outline per bab nggak sih? Jujur aku nggak bikin, teman-teman. Jadi kalau aku tuh bikin outline-nya itu tadi premis, konfliknya apa, em, karakternya siapa gitu ya. Yang tadi kita di premis udah termasuk. Kemudian strukturnya apa aja. Itu biasanya aku itu nyiapin itu. Outline per bab itu mungkin dibutuhin oleh teman-teman yang pelupa gitu. Kayak, aduh gue pengen lebih detail nih. Bab satu ngapain aja, bab dua ngapain aja bisa disiapkan. Itu tuh kayak opsional ya. Kayak teman-teman itu mau pakai outline per bab atau enggak. Nah, kalau aku kebetulan em, bikin struktur aja udah cukup. Udah ada sinopsis aja udah cukup biasanya kalau aku. Supaya aku bisa ngembangin lebih bebas aja sih. Kayak misalkan yang penting udah punya pegangan cerita dari awal sampai ending udah ada, tinggal aku kembangin. Ya udah nulis gitu. Berdasarkan struktur ini gitu. Kalau teman-teman misalkan, aduh aku nggak bisa kayak gitu Kak. Aku harus lebih detail lagi. Boleh kayak gini, outline per bab. Kalau aku pernah bikin outline per bab itu biasanya yang kayak gini, prolog misalkan 1 sampai 2 kalimat aja atau bisa pakai poin-poin. Contohnya di prolog eh, tes yang dilakukan Bapak kepada gebetan Meta supaya bisa lolos deketin anaknya. Nah, ini aku di prolog em, menunjukkan ini, adegan-adegan ini. Kemudian di bab satu pertengkaran Meta dan Bapak yang membuat Meta berpikir untuk melakukan aksi kaburnya dari rumah.
gitu. Bab tiganya, bab duanya Meta sudah di Bandung, dia ngekos pertemuan pertama dengan Gaya yang menyebalkan, Gaya adalah anak ibu kos gitu. Jadi kayak outline per bab itu ringkasan setiap babnya. Kalau kamu tipe yang pengen detail banget bisa masukin ini. Tapi kalau aku enggak gitu ya, bebas ya. Teman-teman nanti nyamannya pakai yang mana gitu. Harus diingat. Ini harus diingat ya. Outline itu bisa berubah. Jadi dalam perjalanannya kita bisa mengurangi, menambahkan, bahkan mengubah total cerita jika memang perlu. Ini cerita aku. Aku kebetulan hari kemarin baru tamat nulis novel aku. Aku bikin outline di awal, dan ketika eksekusi ada banyak yang berubah. Dan itu tuh kayak ya udah gitu, nggak apa-apa berubah gitu. Karena pada akhirnya ketika kita mengeksekusi karya tersebut akan ada banyak pertimbangan atau keputusan-keputusan kreatif. Jadi kayak gue mau masukin adegan ini atau adegan ini ya, bagusan adegan ini atau adegan ini ya, atau misalkan lebih unik adegan ini atau ini ya. Mungkin di outline itu kita udah nyiapin bahwa adegannya bakalan kayak gini. Tapi ketika proses penulisan bisa jadi kita nemuin adegan yang lebih bagus misalkan. Akhirnya kita milih adegan yang itu. Itu aku ngalamin banget. Jadi kalau teman-teman bilang, "Kak, kalau bikin outline berarti kita kaku dong. Kita kayak dikungkung sama sebuah aturan gitu yang bikin karya kita malah nggak berkembang gitu. Malah justru kalau menurut aku sendiri enggak sih, malah justru si outline ini malah jadi guide atau kayak peta gitu untuk kita. Jadi ketika lupa bisa cek lagi. Kalaupun ada yang berubah, ya karena kita punya catatannya, kita bisa melihat gitu. Oh, yang berubah itu bagian ini, bagian ini. Jadi kayak punya apa ya? Punya hal yang bisa kita cek gitu. Dan ketika ada perubahan pun kita ngeceknya gampang gitu karena udah ada catatan yang kita punya. Ya itu tadi gitu, outline yang kita punya itu. Gitu ya. Next. Let's say kamu udah bikin outline ya, kamu tinggal nulis, tinggal mengembangkan gitu. Masalah nanti di perjalanan kayak gimana, Kak, susah nyusun kalimatnya, Kak, bikin pembukanya kayak gimana, yang gitu-gitu tuh kayak eh, yang aku rasain ya, sampai sekarang pun aku masih sama, kayak pada akhirnya nulis itu ya proses kita dalam memutuskan berbagai hal. Contohnya di bab satu, kalimat pertamanya apa ya? Aku tuh kalau mikirin kalimat pertama ya bisa beberapa kali, ah ini nggak cocok, ganti lagi. Itu wajar. Jadi nanti ketika proses nulis pun ya kayak gitu. Akan ada berbagai keputusan yang kita pilih gitu. Dengan berbagai opsi gitu ya. Kayak gitu. Menurut aku kalau kamu udah punya outline ini, kamu udah eh, setidaknya punya mungkin 30 cerita kamu, 30% cerita kamu. Jadi kayak, gue udah punya nih, tinggal nulis aja sebenarnya gitu. Kalau udah nulis ya udah nanti kamu selesaiin gitu ya, berdasarkan outline tersebut gitu. Dan biasanya aku bikin jadwal. Kemarin aku tuh punya target nerbitin novel dalam waktu 2 bulan, ya bukan nerbitin, nulis gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa dengan berbagai alasan, akhirnya ditambah 1 bulan gitu. Nah itu wajar juga ketika nulis. Kamu nentuin dulu nih timelinenya, kemudian oh gua itu mau nulis novel sekitar 30.000 kata gitu. Kamu hitung dulu nggak apa-apa kayak oh sehari berarti gua harus nulis 1.000 kata kalau pengen tamat dalam waktu sebulan. Tapi kalau pengen 2 bulan berarti sehari 500 kata gitu. Begitupun waktu-waktu lainnya. Oh kalau mau tamat 3 bulan berarti mungkin sehari 250 kata misalkan. Ya pokoknya kita hitung-hitungan dulu dan itu nggak apa-apa. Justru ketika kita hitung-hitungan itu kita tahu gitu. Itu yang dinamakan deadline. Jadi kita tuh kayak nggak bebas gitu. Maksudnya kan kadang-kadang namanya juga menulis kreatif. Kita harus jangan sampai ada tekanan deadline. Justru menurut aku deadline itu yang ngebantu banget gitu. Apalagi kalau kita penulis profesional ya, kayak udah bener-bener ditungguin penerbit. Kita eh, nggak bisa lagi beralasan bahwa itu nulis kreatif. Nulis kreatif itu tanpa ada deadline gitu. Justru ketika jadi penulis profesional malah kita ditungguin editor, kita punya target misalkan setahun pengen terbit 4 atau 5 buku gitu kan. Ya otomatis nulisnya harus lebih cepat gitu kan. Jadi kita harus punya deadline gitu. Oke, sekarang menerbitkan novel yang sudah ditulis. Bayangin kamu udah nulis novelnya udah tamat gitu. Ini bayangin aja dulu gitu. eh
by the way, tentang masalah tentang outline udah beres ya. Aku biasanya nyiapin itu aja. Mungkin nanti ditambah karakter gitu ya. Karakternya siapa aja, paling itu gitu untuk di outline gitu. Nah, kita sekarang berpindah ke sini, menerbitkan novel yang sudah ditulis. Em, kita udah pasti tahu kali ya, nerbitin novel itu ada dua cara. Kita bisa langsung lewat penerbit konvensional yang kalau kamu main ke Gramedia, toko buku besar itu pasti ada bukunya gitu. Atau juga kita nerbitin secara self-publish. Sekarang itu lagi musim banget self-publish. Di sini aku nggak bakalan ngebahas tentang mayornya atau penerbit konvensional tadi. Tapi kalau nanti ada yang mau nanya boleh banget. Aku di sini bakalan lebih fokus ngebahas tentang self-publish. Karena menurut aku jarang banget dibahas di kelas-kelas aku. Kayak menarik kalau dibahas gitu. Mengingat aku juga pernah self publish, jadi kayak aku akan berbagi pengalaman self publish itu enak enak nggak sih gitu, atau gimana gitu. Oke, jadi menerbitkan buku itu kita ada yang namanya self publish atau sebenarnya ada juga yang namanya indie gitu. Di Indonesia itu jadi beda pengertian sih. Kalau menerbitkan secara indie masih ada campur tangan penerbit biasanya. Kita kayak penerbit mayor aja. Misalkan ada royaltinya sekian persen gitu. Nah, kalau self-publish itu setahu aku ya lebih kepada kita nyiapin semuanya sendiri atau ada tim juga it's okay. Terus kita kayak nyetak sendiri, terus kita tentuin royaltinya sendiri gitu. Itu self-publish. Jadi kayak kamu contoh ya, aku mau nerbitin buku nih, aku nulis, nanti aku nge-hire editor dari luar, nge-hire desain cover, udah jadi nih tinggal dicetak, kita cari percetakan, terus ya udah jual gitu. Kita tahu harga cetaknya misalkan 20.000 per buku atau 30.000 per buku, terus aku jual jadi 60.000 atau 70.000. Nah itu kan mungkin ada marginnya sekian 10.000 gitu. Nanti royaltinya kita ya kita sendiri yang nentuin gitu berdasarkan harga yang kita pengen jual gitu ya. Nah, itu gambaran umum self publish gitu. Jadi kayak nggak terpaku atau nggak selalu ada campur tangan pihak lain kayak misalkan pihak penerbit. Biasanya kalaupun ada lebih kepada jasa. Aduh, gua nggak punya tim nih, pengen ngedit tapi nggak bisa ngedit. Akhirnya misalkan pakai jasa Detak Pustaka, ada tuh jasa editingnya, jasa desain covernya ada gitu. Bahkan ada jasa cetaknya juga gitu. Nah, itu bisa gitu kayak gitu. Jadi kayak self publish itu kayak gitu sih. Kemudian kenapa self publish? Jadi jujur ya teman-teman, sebelum aku nerbitin mayor itu, aku tuh sebenarnya dulu juga udah nerbitin sekitar 4 buku dan itu self publish. Jadi aku pakai nama asli aku, Ujuar Firdaus itu nama pena by the way. Dan yang aku rasain ketika self-publish itu lebih kepada proses sih, kayak prosesnya cepet, kemudian gak ada seleksi. Mungkin di antara teman-teman ada yang pengen, gua mau di level self-publish dulu deh, nanti kalau udah berani mau ke mayor gitu kan. Kayak gitu kan, ada tipe-tipe kayak gitu ya. Mungkin teman-teman kalau malas banget nunggu seleksi karena seleksi itu kan lama ya. Novel aku juga yang di Mayor tuh seleksi itu 9 bulan. Belum lagi nunggu antrean terbit. Baru terbit 2 tahun kemudian gitu. Kayak wow lama banget gitu. Dan tiap penerbit beda-beda ya. Ada yang 2 bulan, 3 bulan, dan lain sebagainya. Kalau kasus di aku tuh 2 tahun kemudian baru terbit gitu. Jadi kayak seleksinya lumayan lama, belum lagi antrian terbit. Kemudian royalti lebih besar, ya udah pasti ya. Bayangin teman-teman, apalagi buat teman-teman yang udah punya audiens, yang mungkin konten kreator juga, yang mungkin udah punya pembaca, itu tuh kayak mungkin bisa lebih berpeluang ya untuk menerbitkan secara self publish ini gitu. Karena royaltinya bisa kita tentuin sendiri, atau mungkin kalaupun indie di indie itu royaltinya lebih gede gitu setahu aku. Kreasi pemasaran gitu, kayak misalkan pengen bikin campaign-campaign sendiri gitu, nggak diatur siapa-siapa ya, ada kreasi tersendiri gitu. Kemudian fleksibel dalam bentuk cetak atau digital. Nah, ini juga menurut aku salah satu privilege-nya ya, kayak keuntungannya gitu. Kalau misalkan nerbitin self-publish, karena mungkin ada penerbit-penerbit tertentu yang nggak boleh ada digitalnya, harus cetak. Atau sebaliknya, ada juga penerbit yang nerbitin e-book, nggak boleh ada cetaknya gitu. Nah, kalau self-publish ya terserah kita, mau dua-duanya juga, it's okay gitu ya. Kayak gitu. Aku pengen self-publish, tapi nggak bisa editing, nggak bisa desain, nggak bisa cover, layout, dan lain-lain. Gimana tuh? Tentu ada banyak penerbit ya teman-teman. Tetapi karena ini acaranya Detak Pustaka ya, aku bakalan ngenalin. uh, aku rekomendasiin Detak Pustaka karena Detak Pustaka itu kayak dulu ya, aku inget banget ngefollow Detak Pustaka itu
masih di awal, nggak di awal-awal banget sih. Kayak sekarang udah jauh perkembangannya, kayak aku lihat udah banyak testimoninya gitu. Ya, teman-teman bisa banget kalau misalkan, aduh, gue pengen self-publish nih, bisa ke Detak Pustaka gitu. Kayak dari mulai ada jasa-jasa editingnya gitu yang aku lihat ya, ada jasa desain covernya, layout dan lain-lain gitu. Ngerasa, aduh, gue nggak punya tim, ya udah pakai itu aja gitu. Dan tentu kita sebenarnya punya kontrol atas naskah ya, meskipun di penerbit biasanya ada editor, tapi kita kayak idealisme kita itu masih bisa terjaga gitu, bisa dikomunikasikan mana yang boleh dihapus, mana yang enggak gitu. Setahu aku kalau di yang aku rasain ya, kalau di mayor misalkan kita harus biasanya penerbit itu kayak punya kriteria banget yang entah harus dihapus sekian ini, sekian itu gitu ya, plus minus ya sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman tipe yang nggak mau diganggu gugat, yang pengen naskahnya harus kayak gitu banget gitu misalkan, mungkin self-publish adalah jalan yang tepat kali ya. Meskipun tentu biasanya editor tuh yang ngasih masukan yang terbaik gitu untuk naskah kita. Nggak melulu yang biasanya kan editor atau tim penerbit itu ya pengen yang terbaik buat kita gitu kan. Misalkan ada yang kurang di naskah bisa dihapus atau ditambah gitu. Kayak gitu. Itu Detak Pustaka itu kayak punya banyak jasa yang aku lihat lengkap banget sih. Aku lihat di webnya kayak luar biasa gitu. Apalagi kayak sering ngadain event nulis juga bareng gitu kan. Seru. Nah, ini nih aku udah nyebutin di Detak Pustaka tuh ada layanan penerbitan, udah pasti pengurusan ISBN. Aku yang amazed tuh ada pengurusan haki sih. Kayak sekarang kan musim banget ya plagiat-plagiat. Aku sendiri kayak, oh ternyata ada penerbit yang mengurus ini gitu. Jarang banget. Aku nggak pernah nemuin malah. Kayak pas di Detak Pustaka itu, oh ternyata ada tuh bisa ngedaftarin haki juga gitu. Jadi hak cipta kita itu benar-benar didaftarin. Terus kalau ada yang plagiat itu kita udah terdata gitu kan. Penulis buku itu. Meskipun sebenarnya ISBN juga ketika kita udah nerbitin buku dan udah ada ISBN-nya ya itu karya kita kan. Cuman kalau udah didaftarin di Haki juga menarik gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau nyoba gitu kan di Detak Pustaka bisa. Nah, cetak cetak buku. Nah, ini juga sama gitu. Yang aku lihat, nah itu tadi ya kalau sepublish itu kita bisa cari percetakan sendiri dengan harga yang lebih murah. Aku ngelihat di Detak Pustaka itu kemarin ada yang harga cetaknya itu mulai dari 20 ribuan gitu. Kayak murah banget ya. Nah, itu yang menurut aku bisa banget jadi peluang gitu. Di sini aku ngerasa bahwa kita itu kadang-kadang fokusnya ke penerbit konvensional, tapi kalau misalkan teman-teman pengen uh, mencoba hal-hal baru, barangkali itu bisa banget untuk dicoba gitu ya. Itu tentang self-publish. Aku um, menyampaikan ini tuh kayak karena ada orang-orang tertentu yang susah banget. Kalau aku pengen nerbitin buku tapi sulit gitu. Nah, mungkin dengan adanya informasi ini bisa apa ya, jadi suatu pengetahuan baru gitu bahwa di Indonesia itu banyak penerbit yang mereka punya jasanya gitu. Salah satunya Detak Pustaka. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan tentang menulis novel dan juga menerbitkan buku. Kesimpulannya sebenarnya dalam membuat novel sendiri menurut aku harus ada kayak pondasinya yaitu outline tadi gitu. Menurut aku itu penting banget untuk kita supaya bisa menulis novel gitu. Kalau misalkan cerita pendek mungkin tidak harus sedetail itu ya kayak yang aku bikin tadi gitu. Tapi kalau novel kan panjang ya bisa beratus-ratus halaman. Jadi kayak kita tuh harus punya pegangan untuk bisa berjalan sejauh itu gitu loh. Nah, kemudian tentang menerbitkan sendiri, ada bisa lewat mayor. Ya, kalau lewat mayor mah di konten-konten aku juga udah banyak sebenarnya. Cara ngirimnya kayak gimana ke penerbit, proses seleksinya kayak gimana. Ada juga self-publish yang barusan aku sampaikan. Kebetulan aku juga ngasih rekomendasi ke Detak Pustaka gitu. Kalau misalkan, oh ya, ini materi terakhir ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, boleh. Tapi aku serahin dulu ke Kak Eta atau ke Kak Ayu. Silahkan. Terima kasih Kak Ucwar sebelumnya, luar biasa sekali ya. Baik hati sekali loh mau berbagi ilmunya, mau sharing, dan mau ilmunya untuk kita curi malam hari ini.
Nah, dan fun fact banget ya, ternyata Kak Ujwar udah ngikutin Detak Pustaka dari dulu ya, lumayan Ya, dulu kayak ya Kak ya, mungkin beberapa tahun yang lalu. kalau nggak salah masih ribuan di followersnya. Kalau nggak salah ya, aku lupa. Oh, dari masih kecil Sekarang udah banget. ratusan ribu kan? Udah 100 Iya, ribuan. ya. Nah, Nah, gitu. em, menarik banget. Jadi ternyata sebelum jadi penulis mayor, Kak Ucu juga udah pernah self-publish terlebih dahulu karena emang ternyata self-publish itu benefit buat penulis itu selain bisa kontrol, juga buat portofolio ya teman-teman. Kalau Iya, teman-teman mau benar-benar. ke penerbit mayor, setahu aku tuh kayak gitu. Jadi semakin banyak buku yang kalian terbitkan, biasanya penerbit mayor tuh akan lebih trust gitu ke kalian. Jadi naskah kalian mungkin bisa dipermudah mungkin untuk lolos kayak gitu sih. Ya, setuju. Nah, Kayak biasanya jadi untuk ya, iya betul. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat nanya-nanya nih tentang self publishing, barangkali buat isi-isi portofolio teman-teman sebagai penulis, atau karena kan teman-teman juga mau masuk ke penerbit mayor tapi belum punya aksesnya nih Kak, boleh banget dicoba dengan self publish. Teman-teman bisa ya untuk tanya-tanya ke admin kita, ke WA, atau mungkin juga teman-teman uh, DM dulu deh ke IG kita, lihat-lihat dulu IG kita Detak Pustaka gitu. Karena aku lihat tadi teman-teman di sini ada beberapa yang nggak tahu Detak Pustaka ya, dan justru lebih mengenal Kak Ujuarnya nih, dari Kak Ujuarnya nih. Nah, untuk WA adminnya sendiri ya teman-teman, ini aku share di kolom komentar. Kalau IG-nya bisa banget kepoin @detak pustaka di Instagram nih. Jangan salah ya teman-teman, nomor WA-nya yang ini. Jangan WA ke aku atau Kak Ayu. Gimana Kak Ayu kalau ada yang nge-WA tanya-tanya penerbitan nih? Dijawab nggak nih? Kan kita Kayaknya admin kalau Zoom. WA ke aku sih ini ya, lebih ke ngebahas bukan penerbitan kayaknya ya nanti ya. Apa Jadi tuh? teman-teman jangan sampai salah WA ya. Jadi itu di kolom komentar sudah ada WA admin kami. Iya, betul banget. Admin kami tuh bener-bener kesabaran itu samudra teman. Mungkin kalau teman-teman tanya penerbitannya ke aku atau ke Ayu yang punya kesabaran setipis tisu mana Gen Z lagi ya, kayaknya kita jawabnya ngasal deh ya Kak Ayu. Jadi boleh banget ya teman-teman untuk WA ke admin kita gitu. Nah, lanjut nih kita ke sesi tanya jawab aja gimana nih. Tapi mungkin Kak Ujuarnya udah capek belum ya Kak? Udah capek. aman, aman, aman. Kalau ada yang mau nanya boleh. Oh, ya Kak ya. Nanti kalau Boleh ada ya. yang nanya dan aku bisa jawab, insya Allah aku bisa jawab. Ah, pasti bisa sih Kak Ujuar suhunya. Oke, teman-teman yang ada di room webinar ini, minta tolong disiapin pertanyaannya ya. Sebelumnya aku sama Kak Ayu bakal bacain dulu pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulin dari Instagram dan juga WA gitu. Jadi untuk teman-teman yang di room boleh nyiapin pertanyaannya. Ini terbatas aja cuma untuk 3 orang, dan untuk 3 orang yang mau open cam dan bertanya secara langsung ke Kak Ucbar. Ayo, aku dan Kak Ayu sudah memberikan kesempatan kepada kalian untuk berkomunikasi langsung nih ke Kak Ucbar untuk ngobrol-ngobrol langsung. Jadi disiapin aja pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang menarik dan yang mau open cam akan kita jawab. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama yang udah kita kumpulin aja kali ya Kak Ayu. Boleh dong Kak Ayu? Minta tolong untuk dibacakan pertanyaan yang pertama. Atau perlu share screen Kak Ayu? Oke, Nggak perlu kali ya? nggak perlu kali ya ini ya. Jadi teman-teman aku bacakan ya untuk pertanyaan dari Instagram. Jelas ya suaraku? Aman Kak. Oke. Ini dari @ergit_tian. Jadi pertanyaannya seperti ini Kak Ujuar. Agar buku yang kita terbitkan itu terjual banyak, apa yang harus kita lakukan? Cara memilih penerbit yang bisa membersamai prosesnya. Oh, jadi ini dia biar bisa
terjual banyak nih Kak Ujuar bukunya. Jadi Wow. gimana caranya memilih penerbit yang bisa membersamai prosesnya dari awal sampai akhir Oke, kayaknya. oke, oke. Paham, paham. Em, ini aku langsung jawab ya, Kak Ayu ya. Sejujurnya, sampai sekarang itu aku juga masih belajar untuk bisa buku aku bisa di apa ya, bisa dikonsumsi banyak orang gitu ya. Karena aku itu terbilang baru, by the way, dari 2023 gitu. Kayak bener-bener kayak debut di Ujuan Firdaus itu baru 1 tahunan gitu ya, baru mau 2 tahun kayak itu tuh terhitung baru gitu. Nah kalau aku sendiri sebenarnya yang paling efek untuk bisa memberi peluang ya, itu tuh ya aktif di media sosial sih. Karena aku basicnya dari sana. Ketika aku di notice penerbit pun dari medsos, kemudian ketika banyak orang yang tahu aku pun dari medsos, itu sangat ngaruh banget gitu. Dan yang paling penting adalah kamu harus tahu produk kamu sendiri ya. Kayak misalkan kamu buku kamu novel, novel kamu itu keunggulannya apa? Sehingga nanti ketika kamu bikin konten di media sosial, itu tuh orang lain tuh bener-bener tahu, oh ini nih yang bisa gue dapetin. Jadi mereka bisa mungkin penasaran dengan buku tersebut gitu. Dan yang paling penting yaitu tadi ya, trustnya ke kamu gitu. Mereka percaya nggak sih sama produk kamu gitu. Yang aku rasain kayak gitu. Ada beberapa orang yang baca buku aku gara-gara, ih Kak Ujuar sering bagi tips nulis, aku juga pengen dong baca karya Kak Ujuar. Mungkin mereka penasaran gaya penulisan aku itu kayak gimana. Karena aku sering share tentang tips nulis misalkan. Nah, itu ada yang kayak gitu. Karena mungkin merasa mereka percaya dengan aku untuk membaca karya-karya aku gitu. So, kamu harus bangun dulu kepercayaan pembaca kamu ya atau calon pembaca kamu ke karya tersebut gitu. Dengan cara ya kamu harus udah pasti bikin karya yang menarik, yang berkualitas, yang bermanfaat gitu. Terus nanti kalaupun kamu mau ngonten-ngonten, mau nge-share di sosmed, kamu udah tahu gitu ya luar dalamnya sehingga pas nge-share tuh orang lain itu penasaran gitu. Itu sih ya menurut aku untuk memaksimalkan kali ya. Karena sejauh ini aku pun juga masih belajar tentang itu. Nah, kalau untuk penerbit sendiri memang setahu aku memang ngaruh sih. Penerbit itu sangat ngaruh dengan karya-karya kita. Menurut aku beberapa tips ya. Ini secara pengalaman aku aja. Untuk mungkin ini kayaknya penerbit mayor kali ya. Untuk pertanyaan penerbit mayor. Saran aku sih memang kamu harus cari penerbit-penerbit misalkan yang secara medsosnya dia bener-bener berkolaborasi dengan penulisnya. Kayak misalkan bikin konten juga dengan penulisnya atau bener-bener rajin nge-share tentang karya-karya penulisnya. Itu menurut aku bisa ngebantu banget gitu. Kayak bener-bener apa ya? Penerbit sama penulisnya itu bareng bahu-membahu untuk mengenalkan karya tersebut gitu. Dan salah satunya bisa dicek di media sosial penerbit gitu. Kayak kamu bisa cek apakah penerbit ini apa ya ada seperti itu atau enggak gitu. Bisa dicek di postingan-postingannya. Apakah menghargai sebenarnya setiap penerbit juga menghargai penulisnya sih ya. Tapi maksud aku tuh kayak di medsos itu kan biasanya ada tuh nge-share atau enggak gitu kan. Apakah karyanya ditunjukkan atau enggak itu bisa ngaruh banget gitu. Dan tentu saja menurut aku ketepatan itu juga penting. Kayak misalkan karya kamu itu karya berjenis apa. Jangan sampai ngiriminnya ke penerbit yang enggak menerbitkan karya jenis tersebut. Karena ya jangankan untuk terbit dan terjual banyak ya. Itu tuh bisa langsung ya berpeluang kecil untuk diterima juga karena tidak sesuai gitu. Kayak biasanya nih aku sering banget dulu ya, sering banget kayak main ke Gramet gitu kalau untuk penerbit-penerbit kayak gitu. Terus aku ngecek penerbit A ini nerbitin apa aja sih. Nanti kalau sesuai dengan naskah aku, biasanya aku kayak akan catat gitu. Nanti aku akan coba kirim ke penerbit tersebut. Karena biasanya ada tuh penerbit-penerbit yang memang identik atau kayak punya ciri khas tersendiri. Oh, dia mah sering nerbitin romance, dia mah sering nerbitin religi gitu. Jadi ketika kita punya naskah tertentu yang mungkin kayak mendekati tipe-tipe itu ya kita bisa kirim ke penerbit tersebut. Gitu sih kalau menurut aku Kak Ayu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Ujwar. Luar biasa banget ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya masih dari Instagram juga nih Kak Ujwar. Akunnya @xrdkh_. Apa yang utama diperhatikan penerbit agar bisa jatuh cinta sama naskah kita, Kak? Nah, Hmm. apa sih, Kak, biasanya yang bikin penerbit tuh suka gitu sama naskah kita? Sama karya kita. Em,
sekarang itu kan banyak banget penerbit ya. Kayak tapi tiap penerbit itu biasanya punya kriteria masing-masing yang kayak nggak bisa disamaratakan gitu. Tapi di sini aku pengen ngambil satu hal yang secara umum biasanya mereka akan suka gitu ya. Secara umum, nggak semuanya tapi kayak kebanyakan gitu. Yang pertama udah pasti naskahnya rapih. Itu paling pertama banget. Jadi kalau ngirim ke penerbit itu pastikan kamu sudah self editing, sudah ngedit naskah kamu. Karena bayangin kalau kita ngirimin ke penerbit, di email penerbit itu kan banyak ya naskah. Terus misalkan saingan-saingan kamu ya kita anggap saingan lah ya, karena memang mereka juga ngirimin juga kan. Misalkan lebih rapi gitu ya pasti editor itu bakalan membaca karya yang lebih enak dipandang dong gitu kan. Jadi kalau teman-teman pengen dilirik penerbit salah satunya eh, naskahnya rapih. Jadi kalau ngirim naskah secara manual ke penerbit, self editing dulu, pokoknya perbaiki sebaik mungkin. Karena biasanya itu langsung dinilai gitu. Karena kan yang paling terlihat ya. Bayangin misalkan nih editor ngebuka email kamu, pas dibaca di paragraf pertama udah ada typo misalkan atau udah ada kayak kalimatnya nggak bener, nggak enak, itu udah pasti kayak "Ah, malas banget nih akhirnya nggak jadi dibaca." Itu bisa jadi loh ya. Jadinya kayak kamu sebisa-bisa kalau mau ngirimin naskah diperbaiki dulu gitu. Pokoknya serapih mungkin. Dialognya udah bener belum? Kadang-kadang ada tuh kalau di novel itu dialognya misalkan tanda kutip, kemudian ada tanda kutip. Kalau di dialog itu kan nggak pakai spasi ya, tanda kutip langsung huruf pertama nggak pakai spasi. Tapi masih ada tuh yang tanda kutip dua, itu kan terus ada spasi dulu baru kata-katanya. Nah, itu kan secara teknik itu tidak diterima gitu. Karena yang umum dipakai itu nggak ada spasinya gitu. Sama sama apa ya biasanya yang sering terjadi di tulisan tuh. Kalau di novel tuh, oh iya masih di dialog. Biasanya tanda kutip kalimat, terus tanda baca kayak titik, koma, tanda tanya, baru tanda kutip lagi. Masih ada yang pakai tanda bacanya di luar. Tanda bacanya di luar tanda kutip. Paham gak sih yang aku jelasin? Ya, misalkan tanda kutip aku cinta kamu, tanda kutip lagi baru titik di akhir. Nah itu tuh kayak nggak kayak gitu kalau di dialog. Jadi kayak titiknya di dalam tanda kutip itu baru tanda kutip di akhir gitu. Itu hal-hal yang sederhana banget ya, tapi itu sering banget yang mungkin bikin penerbit kayak aduh, gua harus apa ya? Harus ngebenerin 100 halaman yang sama kayak gitu. Itu bayangin ya, kayak sama semuanya gitu kan, kayak harus dimasukin lagi titik di luar, masukin ke dalam titik di luar gitu kan. Kan jenuh juga ya. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan dari penulisannya rapi sesuai dengan yang dipakai di penerbit kita gitu, sesuai dengan EYD segala macam gitu. Kemudian yang kedua yang aku rasain dari keunikan sih. Itu yang pertama kerapihan, yang kedua keunikannya. Keunikannya itu bukan berarti 100% original baru belum ada yang nulis ya, tapi naskah kan contoh romance itu udah banyak yang ngangkat, cinta segitiga banyak yang ngangkat, tapi gimana caranya kita bisa memasukkan elemen baru di dalam karya kita gitu. Entah misalkan nanti kamu eh, ada dua genre, awalnya romance ditambah horor, itu bisa jadi keunikan juga gitu. Kalau aku nih ya, aku tuh sekarang fokus kalau bikin karya tuh selalu memasukkan, kalau untuk novel-novel yang adult itu pekerjaan yang baru atau pekerjaan yang jarang diangkat. Novel aku yang Customer Share Love itu kan tentang kasir minimarket. Aku dulu ngelihatnya kayak jarang banget yang angkat nih. Akhirnya aku tulis dan ternyata bener diterima sama penerbit gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor kalau teman-teman nulis tuh kira-kira pekerjaan yang paling jarang ditulis itu apa gitu. Kan udah kebanyakan tuh kayak apa ya yang banyak tuh. CEO itu banyak banget yang pakai gitu. Mungkin nanti bisa kamu ngambilnya bisa yang lain, entah itu bagian apa gitu. Hal-hal yang mungkin jarang disorot, tapi itu seru kalau ditulis gitu. Kayak gitu. Jadi aku pun waktu nulis Customer Share Love judulnya itu aku mikir kayak, duh seru kali ya kalau aku ngejelasin tentang kerjaan kasir kru minimarket itu ngapain aja gitu. Sementara kan di Indonesia itu minimarket di hampir setiap sudut ada ya. Setiap jalan tuh kayak ada banyak minimarket. Tapi kita tahu nggak kegiatan sehari-hari mereka kayak gimana? Nah, aku coba tulisin di novel aku. Mungkin itu bisa jadi nilai plus kali ya untuk penerbit gitu. Nah, teman-teman juga nanti bisa coba gitu. Kira-kira apa yang menurut teman-teman baru, nggak harus baru-baru banget, tapi jarang lah ya, mungkin jarang dipakai atau jarang diangkat teman-teman yang memulai gitu. Itu sih menurut aku dua hal itu. Kemudian yang ketiga deh terakhir,
Menurut aku media sosial bisa jadi nilai plus. Ini di luar naskah ya. Kalau tadi kan di dalam naskah tuh ada kerapihan sama keunikan atau hal-hal baru yang diangkat. Kalau di luar naskah penulisnya itu sendiri. Karena sekarang media sosial itu berkembang pesat. Menurut aku apa yang diposting penulis di medsosnya itu sangat berpengaruh. Kalau penulisnya problematik misalkan atau apa itu bisa jadi ngaruh untuk diterima atau enggaknya. Karena biasanya penerbit ngecek medsos gitu. Atau misalkan penulisnya rajin banget nge-share tentang karya dia, penerbit paling suka tuh. Ah, penulisnya rajin nge-share quote-quotes di novelnya atau di bukunya, itu penerbit rajin suka tuh yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan, aduh, daripada di medsos scrolling terus nih, mending ya share tentang karya teman-teman gitu. Siapa tahu itu bisa jadi pertimbangan dari penerbit untuk menerima karya teman-teman gitu. Gitu Kak Eta. Oke, terima kasih Kak Ujwar atas jawabannya. Dan yang dibilang Kak Ujwar itu betul banget sih teman-teman, karena kebetulan saya juga pernah di redaksi dan semua yang Iya dibilang Kak kan? Ujwar itu iya betul, karena pusing ya membaca naskah yang belum diedit kayak gitu dan itu memperpanjang proses kita gitu Kak. Jadi Iya. betul sekali teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya Kak Ucor karena hari sudah semakin malam takutnya yang di sini nggak kebagian tanya gitu nanti. Boleh, boleh. Nah, untuk dari WA sebentar saya akan memilih ya. Pertanyaan siapa ya enaknya? Oh, ini ada yang menarik nih, Kak. Dari Kak Prana. Izin bertanya, Kak, bagaimana sih cara agar karya novel kita bisa terlihat nyata atau realistis selain melakukan riset? Dan apakah riset untuk membuat novel itu harus dilakukan secara rinci dan mendalam agar dapat memahami apa yang akan kita ceritakan? Hmm. Sekian dari saya, Prana, dan terima kasih banyak. Seperti Wow. itu. Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Agar cerita kita terlihat nyata. Udah pasti tadi di mention ya riset. Riset itu salah satu hal yang menurut aku penting, sangat penting malah ya. Karena dengan riset, pembaca itu bisa percaya sama karya kita. Karena kita memasukkan data-data yang bisa jadi pengetahuan baru. Bayangin kalau kita nulis novel atau buku apapun, tapi kayak datanya ngawur ya pembaca nggak bakalan percaya sama isinya. Nah itu ketika pembaca percaya itu tuh termasuk salah satu faktor tadi ya kayak nyata. Berarti ketika pembaca udah percaya itu tuh udah termasuk kelihatan nyata gitu. Berarti karena pembaca percaya si naskah udah kelihatan nyata gitu. Salah satunya dari riset tadi ya. Yang kedua dari karakter menurut aku. Jadi kalau karakternya kita itu sering fokus ke karakter utama sebenarnya ya siap karakter utama kan yang di depan ya tapi kita juga jangan melupakan karakter-karakter lain setidaknya kita harus ngasih kayak ciri khas dalam ucapannya misalkan supaya kelihatan hidup kadang-kadang kalau karakter utama kan kuat banget tuh misalkan dua orang karakter utamanya kuat banget tapi karakter sampingannya kayak semuanya sama cara ngomongnya sama karena cuman cuman sekelebat doang misalkan. Tapi sebenarnya itu penting juga untuk dikasih ciri khas misalkan dari kata-katanya. Oh si A ini mah sering ngucapin kata-kata apa atau dia mah religius di dialognya sering ngucapin kata-kata tentang agama misalkan. Yang gitu-gitu kan. Itu penting. Jadi kayak kasih juga ciri khas ke karakter-karakter. Meskipun ya tentu ya kalau karakter sampingan itu nggak yang eh, digali banget, tapi setidaknya pembaca itu bisa membedakan aja antara karakter satu dengan karakter lainnya. Kayak nggak sama rata gitu loh. Itu untuk karakter. Kemudian tentang karakter yang manusiawi. Jadi kalau bikin karakter, terutama karakter utama ya, kita kembali lagi ke karakter utama, ke protagonis atau antagonis. Itu tuh usahakan untuk kasih em, hal-hal yang yang manusia banget ya kayak misalkan protagonis itu kan selalu digambarin sebagai orang yang baik gitu padahal nggak selalu juga ya nah kita bisa masukin hal-hal yang mungkin dia kelihatan sebagai manusia kayak oh ternyata dia juga punya egois ya dia juga egois ya atau misalkan oh ternyata kelebihannya itu dia cantik tapi ternyata agak susah dalam ini misalkan atau apa gitu ya jadi kayak kasih hal-hal yang nggak hanya kelebihannya tapi juga kelemahannya kekurangannya gitu itu menurut aku penting juga gitu
Kemudian antagonis juga sama. Antagonis kan sering digambarkan orang jahat, padahal sebenarnya nggak selalu tentang jahat ya, tergantung ceritanya juga gitu. Kayak misalkan di novel aku, di Metafor Gaya, si Praha itu ya biasa aja. Itu tuh antagonis, tapi yang gak jahat juga gitu. Dia itu punya tujuannya sendiri aja dengan dia pengen dapetin si Meta itu. Cuman memang di mata si Meta itu tuh menghalangi, jadi sebuah kesalahan gitu. Kayak gitu. Jadi kita kasih juga kelebihannya apa. Oh, antagonis itu misalkan pengen menghancurkan si protagonis, tapi di sisi lain si antagonis ini punya juga kebaikan-kebaikan gitu. Itu menurut aku penting untuk memasukkan itu. Begitu Kak Eta. Oke, terima kasih Kak Uzwar atas jawabannya. Betul sekali teman-teman. Jadi sifat manusia pun harus tetap kita riset ya. Apalagi setahu Hmm. aku penulis itu biasanya orang-orang yang suka mengamati sekitarnya gitu. Jadi kayaknya bakal mudah banget ya Kak Uzwar untuk meriset sifat-sifat kayak gini atau apapun yang ada di sekitar kalian dan menarik gitu teman-teman. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang ada di room kali ini aku pilih ya dari yang udah bertanya di kolom komentar, tapi silahkan open mic teman-teman. Untuk Kak Jihan, apakah ada Kak Jihan? Boleh open mic. Kalau Ada nggak ada Kak, mungkin teman-teman, oh ada. Oke, silahkan Kak untuk bertanya. Jihan. mohon maaf Kak sebelumnya aku off kamera karena lagi nggak pakai hijab. Tadi sih aku sebenarnya udah nanya sebenarnya, tapi udah dijawab juga kayak perbedaan haki sama ISGN itu apa sih? Gitu. Oh, tadi sudah ya Kak ya? Sudah terjawab kan ya pertanyaannya? Gitu. Kalau Sudah gitu, Kak, terima kasih. oke. Kalau gitu lanjut ke teman-teman yang lain boleh ya? Atau ada Boleh. pertanyaan lain? Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang mau bertanya secara langsung, open cam, silahkan raise hand ya teman-teman. Kak, izin mau tanya dong. Oke, silahkan. Boleh open cam, Kak Dwi. Wait, kelihatan Oke. nggak sih? Halo, Kak Gimana Dwi. ya kok? Oke. Halo Kak, malam semuanya teman-teman. Hai. Eh Sebelumnya aku mau tanya ke Kak Ujwar. Sebenarnya bukan bertanya sih, tapi lebih tepatnya kayak minta saran gitu. Boleh, Kan boleh. tadi yang udah dipaparkan oleh Kak Ujwar itu kan kayak kita disarankan untuk buat outline ya gitu. Nah, saya kan kayak awam banget gitu. Belum nulis, bahkan belum nulis, tapi beberapa beberapa waktu yang lalu saat sekolah itu udah nulis cerpen gitu. Kan beda ya cerpen sama novel kayak gitu kayak ya cerpen pendek lah gitu. Tapi di saat ingin menulis novel, sebenarnya bayangan ide itu udah ada lama gitu. Tapi untuk memulainya nih, kan seperti outline Kak Ujuar tadi yang pertama introduce ya. Nah, itu tuh Mm-mm. kayak masih bingung saat gimana nih kalimat apa nih yang pertama yang pengen ditulis gitu kan. Oke, Kayak ini tentang eh kalimatnya ya. aku pengen ya aku pengen minta saran ke Kak Ujar gimana sih kayak biar ini nih kalimat rapi gitu. Kadang udah ngetik nih kok clash Oke, banget ya gitu kayak oke, ah oke, enggak deh oke. hapus gitu kayak menurut Kak Ujar tuh gimana sih yang penyusunan kalimat atau menarasikannya yang biar nggak terlalu clash dan mungkin dari awal tuh udah menarik bikin pembaca tuh oh ya, aku bakal baca sampai akhir nih gitu. Mungkin itu aja Paham. sih, Kak. Terima kasih. Thank you, Kak Dwi, Masya Allah pertanyaannya ya. Ini yang aku tanyain dulu juga dulu sebenarnya. Kayak ini pembuka yang bagus itu kayak gimana, kalimatnya kayak gimana. Sebenarnya aku harus tekankan bahwa apapun yang kamu buat em, itu tuh udah kreasi terbaik kamu sih. Kayak kadang-kadang kita terlalu banyak mikirnya itu kayak ini bagus atau enggak ya gitu. Nah, saran aku ketika kamu udah dapet kalimat pertama, em, tadi kan aku sebenarnya sempat bilang ya bahwa ketika nulis tuh wajar banget kalau kita gonta-ganti kalimat gitu. Cuman jangan terlalu terpaku ke situ juga. Kalau kita udah nemuin satu kalimat
ya udah tulis aja gitu. Sampai bener-bener ya udah tulis gitu. Karena nanti akan ada tahap 2 yang namanya revisi. Ketika udah tamat naskahnya, teman-teman bisa cek lagi, bisa bisa kata teman-teman obrak-abrik lah kalimatnya di sana gitu. Cuman kalau mau ngasih saran sendiri, aku biasanya untuk pembuka nih, kalimat pembuka ada beberapa hal yang sering aku pakai gitu. Kayak misalkan aku memulainya dengan pertanyaan. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang penasaran sih, kayak misalkan kenapa aku bisa ada di ruangan pengap ini? Misalkan ya, kayak ah pengap, ruangan pengap gimana tuh gitu kan. Itu bisa tuh dimulai dengan pertanyaan. Jadi teman-teman coba cari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bikin orang lain kayak mau untuk ngebaca gitu ya. Jadi pertanyaannya yang berhubungan dengan naskah kamu tentu saja, tapi yang menarik banget yang kayak nendang di awal itu bisa banget. Aku biasanya pakai tuh pertanyaan. Kemudian seruan itu juga sering aku pakai kayak eh, apa ya? Pergi gitu. Kayak itu menyuruh gitu ya di awal udah langsung ngegas itu juga bisa. Atau kayak semacam eh aku ingin pokoknya seruan-seruan ya kayak menyeru gitu atau menyuruh juga bisa kayak hal-hal yang ada tanda serunya itu di awal itu bisa gitu yang jelas kalimat-kalimat itu ya tentu tujuannya untuk membuat orang lain kayak langsung si perhatiannya itu mengarah ke kita ke naskah kita dengan pertanyaan dengan seruan gitu. Orang lain biasanya akan langsung kayak hah ini apa nih gitu langsung gitu ya. Terus aku biasanya tetap kadang-kadang pakai narasi atau deskripsi, tapi sudut pandangnya diubah gitu. Kayak misalkan kebanyakan orang memulai sesuatu misalkan dengan menjelaskan cuaca gitu. Nah, mungkin nanti aku akan nulisnya, aku nggak bakalan ngambil dari sudut pandang cuaca deh. Aku mau ngambil dari sudut pandang gambaran rumah si tokoh misalkan. Kayak pagarnya dulu dijelasin gitu. Jadi kayak kayak gitu. Itu biasanya aku juga mendeskripsikan dengan hal-hal yang nggak selalu sama gitu ya. Kayak kita bisa ngambil dari angle manapun. Kayak misalkan kalau kita pengen mengawali seseorang yang duduk di kafe atau jangan di kafe deh, di toko buku misalkan. Kita pengen mengawali si tokoh ada di toko buku. Kita bisa menyorotnya dari kasir dulu kah, dari rak-rak buku dulu kah, dari manusianya kah, atau dari apa? Nah, itu kan banyak angle yang bisa kita ambil. Bahkan bisa kita eh, tulis dari langkah kaki dulu misalkan. Nah, itu. Jadi kayak deskripsi aku tetap pakai di beberapa karya aku. Bahkan kadang-kadang kan kalau nulis novel juga kan tiap bab, tiap ganti bab baru pasti bingung lagi ya. Ini bab 2 mulainya kayak gimana lagi nih. Nah itu tadi gitu. Tetap dengan konsep-konsep yang sama, tetapi memang aku biasanya nyari angle-angle yang baru lagi gitu. Yang kayak nggak harus selalu tentang itu gitu. Dan kalau kamu udah dapet sekali lagi, nggak harus selalu terpaku ke sana, apalagi lagi proses nulisnya. Ketika kamu udah dapet satu, tulis aja lanjutin. Nanti akan ada proses revisi. Biasanya aku sendiri tuh kalau draft pertama alias kita udah beres nulis tamat itu tuh belum benar-benar beres sebenarnya. Nanti ada tahap kedua editing. Biasanya aku cek ulang tuh kalimatnya mana yang lebih enak. Terus menghapus hal-hal yang nggak penting dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang bisa aku sampaikan sih ya. Siapa tadi? Kak. Itu yang Kak semoga Dewi. menjawab pertanyaannya. Oke. Oke. Terima kasih Kak Lucar atas jawabannya. Silakan Kak Ayu sepertinya juga ingin ngobrol. Boleh. Oke, terima kasih Kak Ujuar, sangat apa ya, bisa dicerna banget apalagi bagi kita-kita yang Gen Z nih ya, teman-teman. Oke, untuk kita langsung aja ke pertanyaan terakhir ya Kak Ujuar ya. Di sini ada Boleh. pertanyaan menarik tapi saya mau ini on mic. Jadi biar bisa interaksi langsung sama Kak Ujuar. Ini ada pertanyaan dari Diba Naila. Oke, apa bisa on mic Kak Diba Naila? Oke, Oke. udah ada. Oke, dipersilahkan. Udah Halo ada Kak, suaranya ya. izin bertanya Boleh. ya. Kan Kak Ujar ini pengalaman untuk self publish nih tadi sebagaimana telah diceritakan. Bisa diceritain nggak kira-kira pengalaman self publish itu persiapannya harus kayak gimana? Terus kira-kira jika Kak Ujar berkenan, eh, berapa modal yang dibutuhkan untuk melakukan self publish ini? Atau mungkin dari kakak-kakak detak pustaka yang ingin apa ya menceritakan modalnya atau proses self publish ini juga boleh.
Nah, tunggu jawabannya. Terima kasih. Thank you, Kak Diba atas pertanyaannya. Ini menarik ya, tadi berhubungan dengan self-publish. Jadi aku akan ceritain salah satu buku aku dulu, 2019, aku pernah self-publish. Um, jadi sebenarnya kalau untuk modal sendiri, tiap penerbit kan ada, kalau kita pakai jasa penerbit, udah pasti kita tahu ya harga-harganya ada paket-paketnya, biasanya ada jasa ini, jasa ini, jasa ini. Of course, tiap penerbit beda-beda gitu, dari mulai ratusan ribu sampai jutaan. Kalau tentang hal ini tentu kita bisa kepoin di penerbit dan nanti mungkin kalau di Detak Pustaka nanti ada kakak dari Detak Pustaka yang bisa ngejelasin. Tapi kalau aku sendiri dulu karena aku tuh nggak pakai jasa penerbit, jadi kayak aku self publish. Aku tuh aku editing sendiri, tapi aku juga nge-hire editor aku gitu. Masa kayak aku punya teman editor, aku nge-hire dia untuk ngeditin juga karya aku. Otomatis aku pasti bayar editornya gitu. Kemudian aku juga nge-hire desain cover freelance juga gitu. Dari luar ya otomatis aku ngeluarin uang buat itu. Dan yang paling menurut aku waktu aku tuh lebih ke cetak ya. Aku dulu cetaknya lumayan banyak kayak ratusan eksemplar untuk self-publish gitu. Itu yang lumayan apa ya? Menguras ya. Jadi kita kayak harus punya modal dulu kalau misalkan pengen cetak banyak di awal. Tapi sebenarnya nggak harus kayak gitu juga kan kalau self-publish. Kalau teman-teman misalkan sekarang itu musim pre-order gitu, apapun itu ya. Jadi kalau teman-teman kayak, aduh gua nggak sanggup nih kalau harus cetak banyak dulu, ya udah open PO dulu deh. Jadi nanti dicetaknya berdasarkan pesanan orang gitu. Nah kalau modal, aku lupa ya tepatnya berapa dulu, tapi memang itu yang aku keluarin karena aku tuh nggak pakai jasa penerbit dulu, lebih kepada nge-hire A, nge-hire B, nge-hire C gitu. Akhirnya aku jadilah si buku ini. Baru setelah bukunya jadi, aku cetakin di percetakan gitu. Atau di penerbit dulu, aku di percetakan lupa percetakan mana. Tapi memang aku cetak, ya udah nanti ngeluarin uang buat totalan cetak buku itu sekian ratus eksemplar dulu gitu. Dari situ baru aku jual-jualin di medsos gitu kan di Facebook dulu ke teman-teman aku dan lain sebagainya. Itu pengalaman aku tentang self publishing. Kalau misalkan kesulitannya lebih kepada ini sih, em, kalau kita belum punya basic readers kali ya. Kayak jadi teman-teman kalau mau nerbitin apapun sih, nggak hanya self publish, kayak nerbitin buat di mayor atau self publish ini, kayak kita at least udah punya ada orang yang nunggu lah karya kita. Jadi ketika terbit tuh kita nggak terlalu kayak, "Hah, ternyata nggak ada yang baca ya," gitu. Karena ada sebelum itu, aku juga pernah gitu self publish yang kayak em, memang ekspektasinya tinggi ternyata tidak sebagus itu. Cuman yang self publish yang aku sebutin tadi lumayan tuh apa ya, sambutannya lumayan gitu. Itu yang aku rasain dulu. Kemudian apalagi ya tentang self publish. Itu sih ya lebih kepada mungkin persiapan-persiapannya kita harus kerja sama sama orang gitu. Kayak harus mikirin ini cara promosinya gimana. Tapi em, setahu aku memang kalau di penerbit juga biasanya mereka ngebantu juga untuk nge-share di medsos penerbit gitu. Jadi kayak ada kerjasama juga sama penerbit dan lain-lain gitu. Itu tentang self publish. Mungkin nanti ada yang namanya juga dari kakak Detak Pustaka ya. Tentang harga kali ya, harga dan aku kurang tahu tentang itu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Ujuar. Oke, Kak Diba mengenai ini ya, jasa penerbitan atau berapa modal yang harus apa ya, yang harus dipersiapkan oleh Kak Diba sebagai penulis pemula ya, dan mau menerbitkan karya kerennya nih. Nah, di Detak Pustaka sendiri itu ada yang namanya paket promo yang cuma dengan bayar 700.000 aja itu udah dapat benefit ISBN, terus gratis mulai 10 eksemplar, gratis layouting, gratis editing naskah, cover buku berkelas, gratis sertifikat terbit, sama royalti 15%. Bayangkan ya Kak Diba, dengan harga yang mulainya 700.000 dengan benefit yang seabrek itu. Jadi gitu ya Kak Diba. Jadi bisa nih nanti Kak Diba kerjasama sama tim kami untuk menerbitkan karya kerennya. Begitu. Apakah ada feedback Kak Diba? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih, Kak.
Sama, thank you. Oke, sama-sama. Oke, Mbak Eta. Gimana nih Mbak Eta? Bisa lanjut? Oke, menarik banget ya webinar pada malam hari ini. Ilmunya sangat daging gitu dari Kak Ucwar. Nah, ini kalau ilmunya sedaging ini nih, ini kita untung banget ya yang ada di sini mendapatkannya secara gratis gitu teman-teman. Kayaknya sih aku kalau ilmunya kayak gini lagi bulan depan aku udah nggak mau lagi sih jadi moderator. Kayaknya aku jadi calo webinar aja, Kak Ayu. Kayaknya aku jual-jualin gitu ya ke teman-teman. Yuk ikut webinar yang ilmunya sedaging ini yuk. Dengan harga kayak cuman 20.000 gitu mungkin. Ada nggak sih yang mau ikutan kalau harganya 20.000 tapi dapat ada benefitnya kayak mungkin ada sertifikatnya atau ada merch-nya mungkin nanti gitu. Ada nggak nih teman-teman? Coba ya nanti Ayu bikinin pollingnya di grup teman-teman bisa. Oke, soalnya kayak ya sayang banget sih ya kalau bukan sayang sih kayak lebih kayak wah ada webinar dengan ilmu kayak gini dan gratis itu wah itu mantep banget sih ya webinar pada malam hari ini itu sebuah berkah hari malam Jumat ya berkah malam Jumat ya Kak Ayu ya ini namanya. Iya, Nah bener banget mungkin Mbak. ya Dan teman-teman iya kan kayak itu di kolom komentar bayangkan juga ada yang mau tuh meskipun oh berbayar. wah makasih nih Kak ini em, kayaknya merchnya tuh apa ya Kak Ayu enaknya bulan depan mungkin ikut webinar bonusnya moderatornya enggak ya jangan ya sih jangan ya guys ya ya ampun cringe banget di sini sorry sorry oke okay. Oke, teman-teman karena hari juga udah makin malam ya mungkin teman-teman sudah mengantuk dan besok harus berkegiatan ya karena masih weekdays. Mungkin kita sudahi aja acara pada malam hari ini tapi sebelum kita cabut nih semuanya. Mungkin kita harus ada foto session dulu kali ya teman-teman. Dan jangan lupa nih teman-teman tadi udah ada yang SS terus share ke Instastory dan tag Detak Pustaka dan akunnya Kak Ujuar belum nih? Kalau belum parah sih. Kak Ujuar ngambek nanti. Ngambek ya Kak ya? Ya ya ngambek harus harus share nanti di mention ya. Harus share karena nanti akan kita repost ya Kak ya. Benar 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 benar. Akan kita. Oke. Oke teman-teman boleh banget yuk open cam kita foto bareng. Nggak usah malu-malu ya karena kita semua cantik di sini. Cantik di mata orang yang tepat, ganteng di mata orang yang tepat. Keta, aku boleh ngomong dulu gak bentar? Oh silakan. Oke, bentar ya. Ini aku ngelihat masih banyak pertanyaan. Ini kasihan banget ya yang belum terjawab. Jadi nanti kalau misalkan masih mau nanya, boleh banget ke medsos aku juga ya. Terbuka banget di medsos aku, follow aja. Kalau ada yang mau sharing, boleh banget gitu. Itu aja sih. Thank you. Oh, Tuh, baik hati dapat sekali Kak Ujuar pemateri ini yang ya. baik hati sekali teman-teman. Terima Kurang kasih ya apa Kak lagi? Ujuar. Karena emang teman-teman di sini pada semangat banget sih untuk bertanya ke Berarti Kak ini Ujuar. Ya ya, berbayar gak sih? salut Yang banget. Berbayar Mbak nggak sih? Semangat banget. Keren keren keren. Untuk ke Kak Ujuar mungkin satu pertanyaan mau dibayar berapa Kak Ujuar? Nggak harus bayar, nggak harus bayar. Oke teman-teman Bayarnya semuanya ke bisa aku aja nggak apa-apa. komen ya. Oke. Nanti Oke teman-teman se-rekening ya. udah siap open cam nih. Kak Ayu boleh minta tolong Oke. kita berfoto bersama ya Kak. Oke. Ada berapa lagi? Oke, teman-teman juga bisa nge-screenshot ya, nanti bisa tag akun kami yaitu Detak Pustaka dan akun pemateri kita yang sangat keren malam hari ini Kak Ujar Firdaus ya. Oke, Yang di sini sangat keren dan baik hati. ada 4 slide, jadi semuanya harus senyum dulu ya, karena kalian nggak tahu kalian ada di slide mana. Iya. Oke, siap-siap ya, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, itu slide pertama.
kita lanjut ke slide kedua. Oke, masih banyak nih yang oke. Jangan malu-malu Senyum yuk. ya semuanya ya. Oke, ini sudah ada Kak Putri Adela nih, cantik banget nih. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Bentar, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Masya Allah, aku melihat Kak Raihan yang sangat tampan ya dengan apa dicopot sih Kak. Bentar. Oke, lanjut. Bentar. Slide kedua masih belum ke screenshot. Oh ya udah. Lanjut ke 3 ya. Oke, masih banyak ini. Oke, aku melihat ada Kak Najmi, Kak Maura Sari. Oke, kasih senyum terbaiknya ya. Bentar, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide keempat. Wah, di sini ada Kak Anis, ada Kak Sadira. Ada beberapa lagi. Oke, kasih senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah selesai, Kak Eta. Oh, oke, terima kasih ya teman-teman yang udah mau open cam juga. Ya ampun. Sekali lagi aku berterima kasih banyak kepada Kak Ucwar yang mau meluangkan waktunya untuk kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya juga. Semoga hari ini yang kita dapatkan dari Kak Ucwar bermanfaat ya teman-teman. Kak Ucwar ada yang ingin disampaikan kembali mungkin Kak kepada teman-teman yang lain? Terakhir mungkin ya teman-teman, buat yang pengen jadi penulis, berjuang aja terus gitu ya. Pokoknya jangan bosan nulis gitu ya. Karena itu yang aku rasain dari 2014 hingga sekarang masih bertahan gitu. Mungkin teman-teman kalau ya pengen jadi penulis, nerbitin buku segala macam ya harus kuat di situ sih, harus sabar juga gitu. Thank you semuanya. Ya, terima kasih Kak Ucwar atas motivasinya juga. Sangat produktif sekali ya juga Kak Ucwar ini 4 karya loh dalam kurun waktu sesingkat itu. Oke teman-teman, kalau gitu kita akhiri saja ya Zoom meeting pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih sekali lagi dan juga kalau ada salah perkataan atau perbuatan mungkin dari saya dan tim yang bertugas pada malam hari ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Sanya Margareta yang hari ini nama panggungnya cantik, pamit undur diri dan partner saya. Aku Ayu Novita Sari, teman-teman. Pamit Iya. undur diri. Dan juga pembicara kita pada malam hari ini Kak Ucwar. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Oke, nggak mau pakai nama panggung lagi Kak. Ucwar ganteng mungkin biar kayak saya. Udah cukup sama kakak. Oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya sekali lagi. Boleh untuk keluar dari Zoom meeting pada malam hari ini, teman-teman. Bye semuanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih teman-teman. See you, ditunggu ya Sampai karya jumpa di terkerennya lain. kalian. Iya, betul. Kita tunggu di Tak Pustaka ya. Siap membaca dan siap menerbitkan karya terkerennya. Oh, ya. Aduh, mantap lainnya. Oke. Terima kasih kembali. See you.